Halo, halo semuanya. Ini udah 1 menit lagi kita mulai ya, sambil nunggu teman-teman yang lain gabung juga. Malam ini dari Forward ada aku. Salam kenal buat yang belum pernah bertemu sebelumnya. Aku Olive. Biasanya ada Nishrin atau Nihlah juga, tapi malam ini kebetulan lagi nggak bisa ikut. Jadi nanti aku bakal ditemenin sama Nathan dan juga dari Logos ada siapa di Nath? Halo, Ada Zidan. Alif. Ada Zidan juga nih di sini. Oke, oke. Ya, udah 20.05. Kita langsung mulai aja kali ya. Monggo. Biar nanti nggak kemalaman. Karena besok hari Senin, biasanya hari Minggu. Mungkin orang-orang pada ini ya, pada persiapan untuk Senin pagi. Jadi biar nggak kemalaman, kita langsung mulai aja. Thank you so much buat teman-teman yang udah join hari ini udah pertemuan. Aku udah actually I lost count already. Kita udah berapa pertemuan, udah banyak banget ya yang pasti. Tapi aku seneng banget karena finally kita masuk ke dalam pemikir perempuan ya teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya kita ketemu sama banyak banget filsuf-filsuf laki-laki dan juga berbagai macam pemikirannya. Aku seneng banget karena finally kita bisa ketemu sama pemikir perempuan. Dan ini mungkin ini sih apa ya, personal bias aku juga karena eh, yang akan kita bahas malam ini adalah seorang penulis, terus yang bukunya mungkin juga teman-teman, sebagian dari teman-teman yang ada di sini udah pernah baca atau pernah dengar atau pernah nonton, dan juga lagi-lagi perempuan. Jadi kita bakal ngebahas Louisa May Alcott dengan judul Ideologi Feminis dan Metodologi Produktif. Boleh tolong di next. Ini seperti biasa, eh, boleh dibaca rule kita untuk webinar kali ini. Kita nggak mentolerir pelecehan dalam bentuk apapun, kekerasan dalam bentuk apapun, dan mohon menghargai seluruh pendapat dari seluruh peserta webinar ketika sedang berlangsung maupun setelah selesai. Dan di sini semuanya kita sama-sama belajar, jadi nggak ada yang lebih superior atau inferior. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau menambahkan, ada yang mau berinteraksi di tengah-tengah diskusi, feel free untuk chat di kolom chat. Dan mari kita jadikan ruang ini sebagai ruang aman dan inklusif bagi semua orang. Kalau ada yang ketemu pelanggaran dalam bentuk apapun, bisa langsung kontak teman-teman dari Logos ataupun dari Forward. Boleh di next lagi. Nah, siapa sih Louisa May Alcott? Ini aku mungkin mau nanya dulu kali ya. Apakah ada yang udah pernah dengar? Oh ya, Kak Krista nambahin baru Hipatia Hipatia sama Hildegard ya, yang perempuan sejauh ini. Betul. Jadi, hopefully ke depannya kita bakal ketemu lebih banyak lagi pemikir-pemikir perempuan ya. Karena laki-lakinya sudah lumayan banyak, saatnya kita masuk ke dalam lebih banyak perempuan lagi. Ada yang tahu siapa Louisa May Alcott? Mungkin boleh ditulis di kolom chat. Atau kalau nggak tahu juga boleh. Little Women, penulis Little Women. Best, ya bener banget. Boleh di next lagi. Jadi May Alcott ini adalah penulis Little Women, teman-teman. Pemikir pendidikan yang progresif di abad ke-19. Dia dari dulu tuh udah mempromosikan pendidikan untuk perempuan, kritik-kritik terhadap patriarki dan juga metode belajar yang gak konvensional. Jadi mungkin kalau teman-teman udah baca Little Women atau mungkin nonton filmnya, mungkin udah kenal juga ya sama tokoh-tokoh yang ada di dalam buku Little Women, dan kelihatan betapa tokoh-tokohnya juga di dalam Little Women itu udah cukup progresif dibanding para perempuan yang ada di zaman itu mungkin ya. Jadi Louisa May Alcott ini sendiri merupakan seorang pemikir pendidikan, penulis yang lumayan gothic nih. Kalau ada Nihlah, pasti dia suka banget juga bisa sharing lebih banyak soal penulis-penulis gothic termasuk Louisa May Alcott. Dia juga dianggap sebagai aktivis, seorang caregiver juga, dan juga pekerja keras yang literally wrote her way out of poverty. Jadi dia menulis dan mengeluarkan diri dia dari kemiskinan itu melalui menulis. Boleh di next lagi? Ini adalah awal mula dan pengaruh pemikiran Louisa May Alcott. Dia lahir di tahun 1832 dari keluarga yang transcendentalis. Kalau pakai istilah sekarang tuh mungkin very very liberal arts coded gitu ya. Jadi ayahnya tuh pemikir idealis, terus ibunya tuh juga dari keluarga yang terhormat pada saat itu. Ayahnya namanya Bronson Alcott. Beliau adalah seorang pemikir idealis yang percaya kalau pendidikan itu adalah soal moralitas dan juga soal jiwa gitu ya. Tapi sayangnya ada kekurangan yang juga nanti bisa dijelasin soal ayahnya ini.
Kalau ibunya dari keluarga terhormat, jadi namanya Abigail May Alcott. Pada saat itu ibunya adalah tulang punggung keluarga juga, secara emotionally dan juga financially. Jadi ayahnya itu meskipun seorang pemikir gitu ya, keren banget nih, punya banyak teman filsuf, punya banyak teman pemikir, tapi practically he was broke. Jadi ibunya yang menanggung um, breadwinner lah, ibunya si Louisa May Alcott ini. Jadi secara emotionally dan financially dia menjadi tulang punggung keluarga. Dan ibunya ini juga seseorang yang memberikan Louisa May Alcott ruang untuk berpikir, untuk menulis, dan juga untuk punya ambisi. Karena kan pada saat itu masih jarang ya ada, mungkin ada tapi nggak sebanyak itu ketika anak perempuan itu diberikan ruang-ruang untuk melakukan itu semua. Dan fun fact juga, jadi pas masih muda itu ternyata Louisa itu nulis cerita-ceritanya gotik dan juga thriller dengan nama pena ya. Jadi dulu dia belum pakai nama Louisa May Alcott. Jadi kalau nggak salah namanya itu A.M. Barnard. Dan waktu itu kenapa dia melakukan itu? Karena perempuan tuh dianggap nggak pantas untuk nulis cerita yang berdarah-darah atau yang berantakan. Jadi diekspektasikan yang ditulis itu ya tentang keluarga gitu ya, tentang percintaan, romansa. Jadi Louisa May Alcott waktu itu she went undercover, jadi benar-benar pakai nama samaran biar dianggap laki-laki gitu. Boleh di next lagi. Dia dari kecil tuh udah sering berpindah-pindah. Jadi si ayahnya ini tuh, si Bronson ini dulu mendirikan sekolah sendiri meskipun sering gagal ya secara finansial. Jadi Luisanya sendiri juga cuman sekolah formal sebentar aja, sisanya dia belajar di rumah langsung dari ayahnya dan lingkaran intelektual ya. Beberapa nama yang dia familiar juga pada saat itu adalah Emerson, Thoreau, dan juga apa Hawthorne, tapi ada juga Margaret Fuller tuh dia juga lumayan dekat. Jadi meskipun nggak sekolah secara formal, bisa belajar langsung nih dari tokoh-tokoh besar yang juga pemikiran-pemikirannya pasti saat itu juga jadi apa ya di yang banyak dicari lah oleh orang-orang. Jadi bayangin aja homeschooling gitu, tapi gurunya tuh literally circle-nya orang-orang yang sangat-sangat dibahas pemikirannya di sekolah-sekolah formal pada saat itu. Boleh next lagi? Jadi awal mula Louisa May Alcott ini suka menulis, itu nggak langsung tiba-tiba dia bisa nulis karya-karya dengan banyak banget ya. Tapi ternyata dia memulai menulisnya itu dengan journaling. Ini juga yang bikin aku personal bias sama dia karena aku juga dari kecil tuh aku suka banget journaling. Dan ternyata Louisa May Alcott itu aku baru tahu kalau dia tuh juga rajin nulis jurnal. Tapi bedanya mungkin kalau misalnya kita nulis jurnal kan diary ya kayak privacy, kita nggak mau dibaca sama orang lain. Tapi kalau Louisa May Alcott ini dia beda, she journaled obsessively, tapi jurnalnya itu tuh juga dibaca sama ibunya. Dan bahkan ibunya itu suka nulis catatan di margin jurnalnya Louisa May Alcott. Aku nggak kebayang sih kayak journaling tapi dibaca sama orang tua sendiri. Aku nggak nggak pernah membayangkan itu, tapi itu terjadi ke Louisa May Alcott. Jadi ibunya membaca jurnalnya dan juga memberikan catatan-catatan di halaman-halaman jurnalnya Louisa May Alcott. Dan ini kemudian jadi kebiasaan menulis yang reflektif dan juga dialogis antara Louisa May Alcott dan juga orang tuanya. Jadi yang inilah awal mula dari writing as education di dalam hidupnya. Jadi sejak kecil tuh keren banget ya, sejak kecil karena suka nulis jurnal dan dikomentarin gitu. Jadi dia udah kenal nih sama yang namanya reflective learning. Tapi lewat menulis, bahkan sebelum istilah itu ada gitu ya di zaman dulu. Bisa dibilang menulis ini adalah ruang belajar pertama nih bagi Louisa May Alcott. Jadi dari sini kita bisa lihat ya kalau Louisa ini bukan cuman perempuan yang suka nulis gitu dari kecil, tapi sebenarnya proses belajarnya itu juga udah terjadi dari kecil dan she was building a world through her writing emang dari dulu banget. Boleh next lagi? Nah, di sini kemudian tema pendidikan udah mulai lahir, udah mulai hadir juga di dalam kehidupannya Louisa May Alcott untuk semua, terutama untuk perempuan dan anak-anak, karena lagi-lagi tadi kan dia menulis sebagai seorang perempuan, kemudian dikomentarin juga sama ibunya yang juga perempuan. Jadi ada refleksi dan juga dialog di dalam interaksi mereka ketika melalui tulisan-tulisan yang di jurnalnya itu. Dan karena ibunya tadi tulang punggung keluarga, terus Louisa May Alcott juga menulis sebetulnya tuh untuk mencari uang gitu. Di sini tuh kemudian terbentuklah nggak cuma empati aja dari cara dia menulis, tapi juga kemandirian yang kemudian sangat-sangat kuat dari diri dia. Di lewat tulisan-tulisan dia juga Louisa May Alcott mulai mengkritik sistem pendidikan formal lewat karakter-karakter yang dia bikin. Jadi kan kalau misalnya teman-teman ada yang baca tulisannya Louisa May Alcott, dia selalu membuat karakter yang belajar tuh dari hidup, bukan cuma dari ruang kelas aja. Dan karakter-karakternya itu tuh somehow
ada diri Louisa May Alcott sih, menurut aku ya dari yang aku baca soal Louisa May Alcott sendiri. Jadi nggak cuma karakter yang emang dia ciptakan, tapi sebetulnya juga ada diri dia yang dituliskan di dalam karakter-karakter tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah eh oh, ini adalah salah satu tema yang juga dibahas sama Louisa May Alcott. Jadi cinta dan pernikahan itu tuh juga jadi ruang kritik yang kemudian dia bahas di dalam tulisan-tulisannya dia dan juga pemikiran-pemikirannya dia. Louisa May Alcott tuh menggambarkan cinta sebagai proses belajar yang kadang-kadang menyakitkan tapi kadang-kadang membebaskan. Dari kecil juga karena dia melihat kondisi ayah dan ibunya, dia mulai mempertanyakan nih norma-norma pernikahan dan ekspektasi yang diberikan kepada perempuan. Dan kemudian dari situ juga dia udah mulai menunjukkan pilihan-pilihan hidup yang nggak biasa. Boleh next lagi? Tulisannya eh mungkin kalau teman-teman juga udah baca Little Women ya sebenarnya kan genrenya itu tuh pada tahun itu sebenarnya udah termasuk genre populer ya. Tapi ide-ide besarnya tuh dibalut di dalam gaya yang bisa diakses sama banyak perempuan muda karena itu adalah target audiensnya si Louisa May Alcott. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang gender, tentang kerja, tentang harapan itu tuh semuanya diselipin gitu di dalam tulisan-tulisannya Louisa May Alcott di dalam uh, bukunya dia. Boleh kita lanjut lagi? Nah, ini adalah salah satu quotes-nya dia ya. Dia sempat bilang, I'd rather be a free spinster and paddle my own canoe. Di dalam surat pribadinya Louisa May Alcott. Sebetulnya aku belum baca lengkap juga sih surat-suratnya, tapi kayak ada beberapa kutipan-kutipan menarik dan aku tuh suka banget bacain tulisan penulis-penulis besar, nggak cuma yang fiksinya aja, tapi juga kayak esai-esai, terus surat-surat dia bersama teman-temannya. Terus jurnal-jurnalnya, entry-entry jurnal yang mungkin ada yang dikompilasiin juga. Ini aku bakal jadiin next ini reading karena kayaknya menarik banget pemikiran-pemikiran dia yang bukan fiksi. Karena selama ini aku cuma kenalnya sama yang fiksinya aja. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah baca juga non-fictionnya Louisa May Alcott, boleh eh, komen-komen juga. Boleh kita lanjut lagi. Nah, ini juga tadi ya yang sempat aku bahas juga beberapa margins yang ada di dalam tulisannya Luisa kurang lebih seperti ini. Jadi tokoh-tokoh yang dia gambarkan itu belajar nggak cuma di sekolah aja, tapi juga dari rumah, dari pengalaman hidup dan juga pekerjaan. Pendidikan itu nggak selalu datang dari ruang kelas. Salah satu contohnya yang mungkin kita familiar banget itu ada Joe March. Jadi Joe March kan di dalam Little Women itu belajar nulis tuh bukan dari pengamatan dan juga pengalaman dia sendiri ya, bukan kurikulum formal aja. Terus Louisa May Alcott juga merasa kalau pendidikan itu dimulai itu dari kebutuhan. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk memahami orang lain, dan juga kebutuhan untuk membayangkan masa depan. Jadi pendidikan yang dia bayangkan itu melalui tulisan-tulisannya itu sifatnya tuh lebih ke praksis dan juga kontekstual, nggak cuma pendidikan yang eh, apa ya yang nggak berdasarkan kebutuhan gitu. Tapi ini sebetulnya aku rasa berhubungan juga sama kondisi dia pada saat itu ya, karena kan kondisinya waktu itu sebenarnya di dalam poverty, terus dia merasa oke punya kebutuhan ini yang pertama adalah bertahan hidup, terus untuk bertahan hidup dia harus bisa memahami orang lain dan itu semua dia gunakan untuk membayangkan masa depan seperti apa yang bisa dia dapatkan. Jadi aku rasa itu juga berhubungan sama kondisi dia secara personal. Jadi di sini juga Louisa May Alcott menunjukkan bahwa belajar itu bukan cuma untuk pintar aja, tapi juga untuk bebas. Bebasnya itu dari berbagai macam kondisi yang mungkin mengikat diri kita masing-masing ya. Kalau in her case, kondisinya itu salah satunya adalah poverty. Terus di dalam buku-bukunya juga digambarkan perempuan-perempuannya itu bukan cuma perempuan yang pasif. Jadi tokoh-tokohnya itu ditunjukkan eh, tokoh-tokoh yang belajar berpikir kritis, yang berani untuk berpikir di luar norma-norma yang ada pada saat itu. Tokoh-tokoh yang mencari nafkah, tokoh yang membentuk dan juga punya opini sendiri dan juga kadang-kadang tuh memilih untuk tidak menikah. Ini sebenarnya juga salah satu pilihan personal dia yang juga dia masukkan ke dalam tokoh-tokoh yang dia tulis ya. Ini ada salah satu quotes-nya juga, don't shut yourself off in a bandbox because you're a woman, but understand what is going on and educate yourself to take part in the world's work. Boleh dilanjut lagi? Nah, ini dia bapaknya Louisa May Alcott, namanya Bronson Alcott. Jadi tadi yang aku juga udah sempat mention, jadi ayahnya ini tuh bukan tokoh publik yang terkenal banget, tapi di zamannya emang termasuk bagian dari gerakan intelektual yang cukup
radikal lah ya pada saat itu. Bronson Alcott ini tuh dikenal sebagai salah satu pemikir transendentalis dan juga mendirikan sekolah dengan pendekatan yang waktu itu tuh dianggap masih sangat-sangat idealis lah. Transendentalis itu sendiri ini ada nilai-nilainya kemandirian, terus punya keberanian untuk berpikir kritis, punya pertumbuhan moral dan juga pendidikan itu holistik. Dan ini kemudian yang membentuk Louisa May Alcott untuk belajar dan juga melihat dunia. Nah, saking idealisnya si Bronson Alcott ini, kadang-kadang tuh dia dianggap lumayan absurd. Jadi misalnya dia percaya kalau anak-anak itu tuh suci dalam bahasanya dia ya, dan nggak boleh dijinakkan oleh sekolah. Jadi Bronson Alcott ini tuh bikin sekolah di mana anak-anaknya tuh boleh bertanya sebanyak-banyaknya dan gurunya tuh harus menjawab. Nggak boleh nyuruh si anak-anaknya tuh diam. Ini mungkin kalau misalnya di zaman sekarang udah ada banyak ya sekolah-sekolah alternatif yang memperbolehkan itu juga. Jadi mungkin teman-teman pendidik di sini juga kalau ada yang mau share nanti di akhir kalau misalnya ada bentuk-bentuk sekolah atau yang diketahui yang mirip-mirip sama si sekolahnya Bronson Alcott ini boleh banget sharing karena waktu itu kayaknya kita juga udah pernah sempet bahas beberapa nama-nama sekolah ya yang lumayan apa ya inilah pendidikannya beda sama pendidikan formal pada umumnya gitu. Tapi pada saat itu kan belum ada sama sekali ya, jadi dianggap absurd sehingga sebenarnya nggak begitu sukses ketika dibikin sama si Bronson Alcott ini. It sounds cool, tapi sistem seperti itu tentu saja tidak laku di era 1800-an pada saat itu. Jadi sekolahnya bangkrut, terus keluarganya jadi makin miskin, dan Louisa ini juga tumbuh dalam kondisi serba sulit. Makanya itu yang kemudian membentuk diri dia ketika tumbuh dari kecil hingga besar. Jadi she was living inside a failed experiment, basically dari ayahnya sendiri. Tapi dari ayahnya juga, meskipun ada banyak kondisi-kondisi yang bikin dia merasa kesulitan, yang bikin keluarganya juga harus bertahan dengan upaya yang lebih besar. Tapi dari ayahnya juga, Luisa tuh belajar satu hal penting. Jadi dia belajar kalau pendidikan itu tuh harus menyentuh seluruh sisi anak ya secara holistik itu tadi. Jadi nggak cuman di pintar, nggak cuman di otak aja kalau istilahnya, tapi juga gimana caranya pendidikan itu tuh bisa menyentuh hati dari si anak itu sendiri. Dan ini juga kelihatan dari salah satu kutipan yang pernah ditulis sama Louisa May Alcott di dalam Little Women. Dia bilang they did not seem to realize that the aim of all education should be the growth of the whole child. Jadi kalimat ini tuh sebenarnya bukan cuman bagian dari cerita fiksi yang dia bikin aja, tapi juga sebetulnya it's her thesis statement lah. Jadi she's saying what's the point of school if the kid grows up smart but miserable gitu. Jadi ini yang kemudian membuat pendekatan Louisa May Alcott itu sangat berbeda dari sistem pendidikan konvensional di masanya pada saat itu ya. Yang biasanya tuh lebih fokusnya mungkin sama kepatuhan, terus sama masih banyak repetisi, hafalan dan lain-lain. Terus di rumah Louisa ini juga dididik sama ibunya tuh dengan cara yang jauh lebih hangat. Kalau misalnya si ayahnya ini tuh sangat-sangat pemikir idealis segala macam, tapi kalau di rumah tuh Louisa si ibunya ini tuh lebih hangat lah hubungannya dengan Louisa. Jadi bentuk pelajarannya itu tuh juga ada bonding, terus ada values-values yang ditransfer dari ibunya ke Louisa juga dan juga pengalaman secara langsung. Aku sempat baca juga, tapi ini aku harus baca lebih banyak lagi sih. Kalau nggak salah tuh Louisa tuh pernah dia sama saudaranya tuh pernah bikin semacam kayak majalah keluarga gitu. Jadi mereka bikin clipping yang isinya itu tuh ada cerita, ada essay. eh jadi benar-benar bikin secara apa ya satu keluarga terus nulis bareng. Dan kalau sekarang tuh mungkin udah jadi zine gitu yang bisa dijual. Tapi ini tuh mereka kayak bikin sendiri buat di rumahnya aja. Jadi itu menarik banget karena keluarga pemikir yang bisa bikin itu bareng-bareng, bahkan anak-anaknya juga dari kecil udah dididik untuk melakukan itu tuh. Jadi aku rasa oke banget, meskipun nggak punya uang. Jadi si ayahnya ini si Bronson itu tuh punya modal intelektual dan juga koneksi eh, ke para intelek dan juga para filsuf pada saat itu tuh yang cukup besar. Jadi itu kemudian juga terwariskan ke Louisa dan dimanfaatkan sama Louisa May Alcott tuh secara praktis juga. Dan dari sini kita bisa lihat kalau sebetulnya emang keluarganya sendiri tuh udah melihat kalau pendidikan itu tuh nggak harus terjadi di sekolah ya. Jadi di rumah juga, terus di dalam kerja-kerja ketika merawat sesama keluarga, dan juga ketika melalui penderitaan karena si poverty ini, sebetulnya mereka tuh juga udah ada di dalam sebuah apa ya ruang belajar yang juga sah dan juga dimiliki oleh mereka bersama gitu. Dan itu kemudian kenapa writing
for Louisa May Alcott itu became more than just an expression, tapi it also became structure, became apa ya, a process of healing dan juga pendidikan itu sendiri. Nah, setelah semua cerita tentang masa kecilnya ini, ayahnya yang eksentrik, ibunya yang realistis dan juga jadi tulang punggung keluarga, kita sampai ke pertanyaan penting. Jadi, what did Louisa May Alcott actually leave behind? Kenapa kemudian pemikiran dia tuh sebenarnya penting juga untuk jadi salah satu penanda zaman gitu ya. Boleh di next lagi? Nah, ini seru juga aku baca kata Kak Kristan. Bapaknya satu circle. Iya, jadi si Henry David Thoreau sama si Emerson itu juga jadi role modelnya Louisa May Alcott pada saat itu. Karena bapaknya kenal, terus kayak dikenalin. Dan Louisa May Alcott tuh meskipun dia nggak belajar di sekolah, dia bisa langsung belajar sama Thoreau dan juga Emerson. Itu kita kalau sekarang apa ya, equivalent dari belajar ke dua pemikir seperti itu. Nah, ini tadi aku juga sempat bahas soal unconventional education yang dimiliki dan dialami oleh Louisa May Alcott. Jadi dia sering menggambarkan sistem sekolah sebagai sesuatu yang tidak efektif. Ini tentu saja sangat berpengaruh ya dari apa yang diturunkan oleh ayahnya sendiri. Dia merasa kalau misalnya tujuan pendidikan itu bukan cuman, oh, tapi ini lucunya juga sih, karena dia mungkin selama ini melalui pendidikan itu untuk sesuatu yang praktis, tapi dia percaya kalau sebenarnya tujuan pendidikan itu ternyata nggak cuman keterampilan praktis aja, tapi juga pertumbuhan moral dan juga emosional. Kayak salah satu ini tadi quote yang juga udah sempat aku bacain, yang ditulis di Little Women. Dan ini dia pandangannya juga dipengaruhi oleh ayahnya dan tokoh-tokoh transendentalis karena emang satu circle. Boleh di next lagi? Ini juga jadi dia lagi-lagi karena pengaruh ayahnya dia merasa sekolah itu sering banget dianggap gagal memenuhi kebutuhan siswa. Kata Nathan belajar langsung sama Bu Karlina Supeli kali ya kalau sekarang. Iya sih benar, mungkin kalau kayak misalnya ayah kita temannya Bu Karlina Supeli itu bisa langsung belajar gitu, nggak harus baca dari secondary sources. Terus ini juga alih-alih pendidikan formal tadi juga udah sempat aku bahas. Louisa May Alcott juga lebih banyak dibesarkan oleh ibunya dengan pendekatan baru dalam membesarkan anak, yaitu dengan ikatan psikologis dan moral sejak dini agar anak-anaknya itu tumbuh dengan keseimbangan ya. Jadi antara kebahagiaan, kemurnian atau yang tadi kalau kata ayahnya tuh anak-anak masih suci gitu, tapi juga kapasitas emosional. Jadi sebenarnya ini ya the whole package lah si keluarga ini. Bapaknya pemikir meskipun broke, tapi ibunya tuh juga em, penting juga pasti di pertumbuhannya Louisa May Alcott karena dari sisi-sisi emosionalnya itu tuh dan juga secara langsung sebagai tulang punggung keluarga, ibunya tuh memenuhi kebutuhan dari anak-anaknya juga nih. Jadi nggak cuman dari sisi pemikirannya doang, tapi juga dari sisi psikologisnya juga dipenuhi oleh ibunya. Jadi keren banget sih, meskipun mereka hidup miskin, tapi kayaknya hidupnya lumayan fulfilled lah ya. Boleh di next lagi? Ini adalah tema dan gagasan besar dalam karya-karyanya Louisa May Alcott. Ini juga ada beberapa daftar karya yang lumayan dikenal, tapi sebenarnya tulisan dia ada banyak banget di karya-karyanya itu. Louisa May Alcott selalu menghadirkan tokoh perempuan yang bukan tipikal perempuan baik-baik ya kalau versi abad ke-19 karena dituliskan untuk perempuan itu tuh perempuan-perempuan bebas. Perempuan-perempuan yang keras kepala, yang ambisius, yang kadang-kadang tuh nggak suka anak-anak gitu. Padahal kan kalau dulu tuh perempuan tuh digambarkannya lebih sering yang pengen menikah, terus pengen punya anak, pengen mengurus keluarga dan rumah gitu. Tapi di buku-bukunya Louisa May Alcott, mereka tuh dia banyak menuliskan tokoh-tokoh yang keras-keras kepala, ambisius dan juga apa ya, craving for freedom. Jadi mendambakan kebebasan. Kadang-kadang pengen sendiri. Terus some of them don't even want to get married. Which for a woman writer di tahun 1800 tuh sangat-sangat dipertanyakan lah oleh orang-orang. Ini tuh salah satu contohnya kalau yang perempuan dan kebebasan, of course, di Little Women. Tokohnya kan selalu bergulat sama keinginan untuk jadi mandiri. Dia pengen bisa mandiri dengan menjual tulisannya ya si Jo March. Tapi juga ada nih tuntutan sosial untuk settling down karena of course pressure dari keluarga, dari lingkungan-lingkungan di sekelilingnya itu akan selalu ada, terutama di zaman itu kan. Jadi Louisa May Alcott juga sempat bilang maybe women want more than just to be wives. Maybe we want lives. Jadi nggak cuman untuk jadi istri doang gitu. Terus yang kedua,
tema besarnya juga ada pendidikan sebagai kunci emansipasi. Jadi Louisa May Alcott juga nggak cuma percaya kalau pendidikan itu penting, tapi juga harus relevan dan lagi-lagi membebaskan. Dia selalu bilang kalau uh, membebaskan itu penting gitu ya. Contohnya tuh di salah satu bukunya di Eight Cousins, ada tokoh namanya Rose. Jadi si Rose ini tuh diajarin ilmu kesehatan dan juga manajemen keuangan yang juga pada saat itu um, lebih banyak dipegang sama laki-laki ya posisinya. Jadi hal-hal yang biasanya cuma diajarin ke laki-laki di tokoh-tokohnya Louisa May Alcott tuh dianggap sesuatu yang juga um, harusnya bisa gitu dipelajari sama mereka. Jadi itu juga pendidikan yang selalu dia selipkan kalau perempuan-perempuan ini yang juga berpendidikan tuh akan somehow punya emansipasinya masing-masing gitu. Terus yang ketiga, pengalaman personal sebagai ruang belajar. Jadi ada nilai moral juga dan juga pekerjaan nyata. Ini salah satu bukunya tapi aku belum baca. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang udah sempat baca juga boleh ditambahin di Hospital Sketches. Itu ditulis kalau pengalamannya si Louisa May Alcott di dalam ini ya, perang saudara. Jadi kan di zaman itu juga perang lagi kencang-kencangnya. Jadi ada banyak juga tema-tema peperangan yang juga ditulis di dalamnya. Jadi di situ ditulis juga soal belajar itu tuh nggak cuman dari buku aja. Lagi-lagi bukan cuman pendidikan formal ya, tapi juga dari luka, dari kehilangan, dari pengalaman-pengalaman kita di kehidupan nyata dan juga gimana kita tuh sama manusia biasanya saling merawat satu sama lain. Jadi ada juga tema-tema soal emotional labor ya, yang di dalamnya itu sendiri. Terus um, nilai moral dan pekerjaan nyata itu mungkin kaitannya sama kerja sebagai bagian dari pertumbuhan kita sebagai individu. Jadi ada juga di salah satu karyanya yang judulnya Work, itu tuh tokohnya tuh pindah-pindah pekerjaan. Jadi dari tadinya jadi artis, jadi asisten rumah tangga, jadi pengajar, dan dia belajar dari tiap pekerjaan yang dia lakukan. Jadi dilihat kalau pekerjaan itu tuh sebagai pelajaran hidup, nggak cuman pekerjaan yang for the sake of working dan juga bisa survive hidup, tapi gimana caranya pekerjaan itu tuh juga bagian dari pelajaran hidup sendiri, nggak cuman untuk survive. Terus keluarga, komunitas, dan relasi gender juga tentu masuk di hampir semua karya-karyanya dia. Dan aku juga baru tahu ternyata Louisa May Alcott tuh juga sempat nulis novel-novel. Dia tuh nulis sudah sekitar 30 lebih novel, tapi mungkin nggak semuanya dikenal ya. Karena tadi lagi-lagi ada yang dia tulis dengan nama samaran. Tapi dia juga pernah nulis novel-novel romance yang mungkin kalau sekarang tuh kita nyebutnya kayak teen lit gitu atau metropop. Tapi kalau si Louisa May Alcott tuh she called them Blood and Thunder Tales. Jadi itu dia nulis novel-novel romansa, tapi tujuannya tuh bukan untuk diakui sebagai karya besar dia, tapi buat cari uang. Ini real banget sih. Aku merasa mungkin ada juga teman-teman penulisku di luar sana yang kadang-kadang apa nulis teen lit aja ya, kayaknya gampang terus kayak uangnya tuh lebih banyak karena lebih banyak dicari ya, terutama jangan kan di tahun ini, tapi kayak di tahun itu tuh kan justru perempuan-perempuan yang hiburannya pada saat itu lebih banyak membaca buku dan novel. Jadi yang dicari tuh novel-novel romance yang lebih ringan lah. Nah, di situ ternyata Louisa May Alcott juga sempat nulis-nulis buku-buku kayak gitu, tapi tetap aja di sela-sela novelnya meskipun romance dan mungkin lebih light dibanding buku-buku dia yang lebih terkenal, tetap ada ide-ide tentang pernikahan, tentang pilihan hidup, tentang perempuan yang gak mau tunduk, itu tetap diselipin juga. Tapi lagi-lagi aku harus research lebih banyak karena ternyata ada banyak banget yang kayaknya belum sempat ketemu dan mungkin kalau misalnya suatu hari nanti ketemu di mana kopinya bakalan kita masukin juga di forward library biar bisa kita baca rame-rame. Jadi dari semua ini kita bisa bilang sebenarnya karya-karyanya Louisa May Alcott ini bukan cuma hiburan semata yang pada saat itu ditulis sebagai hiburan utama lah ya, buku gitu, fiction apalagi. Tapi novel dia itu juga dia lihat sebagai karya yang dia bikin untuk ruang belajar rame-rame dan tiap karakternya itu tuh adalah salah satu pengajar utama yang dia bikin untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang dia percaya, ide-ide yang dia percaya, nilai-nilai yang dia percaya ke orang-orang yang lebih banyak gitu. Dan tiap konflik di dalam cerita-cerita yang dia buat, itu tuh juga ada pertanyaan-pertanyaan moral yang dia nggak kasih jawabannya, tapi justru yang baca itu tuh diajak untuk menjawab sendiri gitu. Jadi makanya kemudian banyak yang bilang kalau tulisannya Louisa May Alcott ini tuh nggak cuma fiksi doang, tapi juga bentuk dari pendidikan alternatif yang basisnya itu adalah emosi, relasi, dan juga pengalaman nyata. Nah, dari tulisan-tulisan ini, tapi kan pertanyaannya adalah,
itu kan semuanya adalah persepsi orang-orang yang baca tulisan dia ya. Tapi kayak what did she actually believe about education? Apakah ini semuanya cuma cerita fiksi yang sebetulnya dia nggak mikir ke arah sana ketika nulis, tapi ini adalah analisis dari pembacanya aja? Atau apakah ternyata Louisa May Alcott tuh juga punya pandangan filosofis gitu soal pendidikan yang sebetulnya bisa kita pelajarin? Boleh next lagi. Nah, ini adalah salah satu kutipan. Mungkin kalau teman-teman ada yang udah baca The Palgrave Handbook, jadi ada kutipan yang isinya in Alcott's text, education is not confined in institutional spaces, but is generated through experience, emotion, and labor. She proposes a feminist pedagogy grounded in care, relationship, and survival. Now we're getting into the good stuff. Boleh di next lagi. Kata Kak Resi, penasaran apakah Writer Hospital playlist judulnya Inspired by Hospital Sketches. Bisa jadi ya, aku belum nonton sih sebetulnya. Tapi, I don't know, kalau misalnya ternyata berhubungan kan kadang-kadang ada inspirasi-inspirasi dari judul-judul lama gitu ya. Ini adalah beberapa poin-poin pendidikan di dalam pemikirannya Louisa May Alcott. Jadi kita tadi udah lihat ya gimana si Louisa ini sebagai penulis, sebagai observan, pengamat yang kemudian menuliskan pengalaman-pengalaman di dalam buku-bukunya dia, dan juga dia merupakan seorang perempuan yang hidup dari kerja kerasnya ya, karena dia nulis kan untuk mencari uang. Tapi sebenarnya Louisa May Alcott itu juga bisa kita anggap sebagai seorang pemikir pendidikan alternatif. Bahkan meskipun dia sendiri sebetulnya nggak pernah jadi guru secara formal dan juga nggak pernah menyebut dirinya sebagai pemikir seperti ayahnya. Jadi yang menarik, dia emang nggak nulis buku tentang teori pendidikan, tapi lewat karya-karyanya sebetulnya ada pola yang sangat-sangat kuat. Dan pola ini tuh surprisingly sangat-sangat radikal ya untuk ukuran abad ke-18 pada saat itu. Jadi kita mulai dari gagasan besarnya ya, pendidikan sebagai praktik emansipatoris dan juga dan bukan sekadar alat domestikasi. Jadi waktu itu pendidikan perempuan kan seringkali tuh difokuskan cuman untuk membuat perempuan itu bisa jadi bisa capable untuk menjadi seorang istri yang baik, seorang ibu yang baik untuk anaknya, terus istri yang patuh, dan juga mungkin sebagai moral guardian lah ya di rumah, sebagai salah satu yang setting the ground rules, tapi di dalam hal yang berhubungan sama moral gitu ketika di rumah. Tapi Louisa ini dalam tulisannya dia memperlihatkan kalau sebetulnya pendidikan itu tuh nggak itu harus membuat perempuan tuh punya agensinya masing-masing. Jadi nggak cuman untuk jadi ibu yang baik tadi ya, tapi gimana caranya supaya perempuan itu bisa berpikir, bisa survive, dan pendidikan tuh bukan cuman alat domestikasi aja lagi-lagi. Ini salah satu contohnya tuh terlihat juga di novel yang tadi juga aku sempat mention di Eight Cousins. Yang tadi si Rose-nya itu tuh tokohnya namanya Rose diajarin ilmu kesehatan, manajemen keuangan. Jadi dia punya agensi dan juga bisa berpikir secara mandiri. Terus kalau di Little Women, sekolahnya tuh kan dibangun sama prinsip kasih sayang, kebebasan bertanya, dan juga gimana caranya kita tuh bisa tetap belajar lewat bermain untuk perempuan-perempuan yang ada. Ini semua tuh nunjukin kalau pendidikan ala Louisa May Alcott tuh nggak cuma soal akademik juga, tapi juga about how do women bisa becoming fully human gitu. Terus metodologi narasi pendidikan alternatif lewat fiksi populer. Jadi dia tadi ya pola-pola pendidikan alternatifnya itu tuh dia balut dalam bentuk fiksi populer supaya bisa lebih mudah diterima sama banyak perempuan muda pada saat itu. Jadi dia juga menuliskan itu tuh supaya beneran bisa diterima em, sama semua orang ya pada saat itu. Jadi dia em, nggak pernah menyebut kalau ini tuh adalah pendidikan alternatif, tapi dia lewat ceritanya, lewat karakternya, lewat konflik-konflik yang relatable sama audiens yang lebih luas. Basically, her classroom tuh was her fiction. Dan dia juga percaya kalau misalnya menulis itu adalah tindakan belajar. Jadi dia sendiri tuh melalui tulisannya dia nggak cuma mendidik, tapi juga dia merupakan tindakan belajar bagi diri dia sendiri. Dia nggak cuma ngajak pembaca untuk berpikir, tapi juga dia mengajak kita semua yang membaca tulisan dia itu untuk menimbang-nimbang pilihan moral, terus menolak norma sosial yang udah mungkin pada saat itu mentok. Jadi lewat fiction, ini juga yang pernah dibahas sama Bu Karlina Supeli tadi karena Nathan sempat mention Bu Karlina. Kan ada salah satu videonya tuh yang bahas kenapa sih penting untuk kita kemudian membaca fiksi ya. Karena aku rasa aku juga suka banget baca fiksi tuh karena ada banyak banget hal-hal yang aku rasa bisa jadi turning point
of someone yang baca fiction daripada baca non-fiction gitu. Misalnya kita baca non-fiction mungkin yang disediain tuh fakta gitu, ilmu yang emang sebagaimana adanya, yang bisa langsung kita olah gitu kan. Tapi kalau lewat fiction tuh kadang-kadang yang kita dapat tuh ilmunya nggak cuman ngasih tahu aja, tapi ada peristiwa-peristiwa yang kemudian menggugah kita. Dan aku rasa ada banyak banget momen-momen di dalam hidupku tuh yang berubahnya tuh justru karena fiction, karena aku diliatin peristiwanya kayak gini, terus aku kayak, oh bener juga ya, kenapa kita selalu berpikir seperti ini kalau misalnya ada yang lebih ideal yang seperti ini gitu. Jadi aku rasa pada saat itu tuh itu yang dilakukan oleh si Louisa May Alcott untuk mengubah paradigma terhadap banyak hal, terutama tentang perempuan, em, lewat si fiksinya ini. Terus ini juga ada metodologi produktif yang nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi si metodologi produktif ini tuh, eh, kalau pada saat itu, kenapa disebut sebagai productive methodology atau metodologi produktif, karena si Louisa May Alcott ini kan nulis tuh sambil kerja ya. Basically dia cari uang gitu. Terus dia juga sambil merawat keluarganya, terus sambil adalah depresi-depresinya pada saat itu karena lagi zaman perang, terus kan hidup dalam kemiskinan, kelelahan karena melakukan semua hal yang dilakukan sambil bekerja itu. Hidupnya berantakan pada saat itu basically, but she kept writing. Dan dari situlah kemudian lahir nih satu pendekatan yang bilang kalau bahwa kerja, pengalaman, relasi, bahkan penderitaan sendiri itu tuh bisa jadi sumber pengetahuan sebetulnya. Dan pengetahuan itu tuh nggak harus yang steril, yang akademis banget gitu atau formal, tapi juga bisa dilakukan ketika sedang kerja ya. Jadi kerja dan belajar itu tuh bukan sesuatu yang bisa dipisahkan kalau di dalam metodologi produktifnya ini. Ini penting banget aku rasa untuk pendidikan hari ini juga, karena kan itu mungkin sesuatu yang baru ya pada saat itu di abad ke-19. Tapi aku rasa sekarang ini udah merupakan hal-hal yang juga sudah mulai diaplikasikan, diimplementasikan di dalam pendidikan kita sehari-hari. Karena seringkali kan kita menganggap belajar itu tuh harus di ruang kelas aja, harus pakai kurikulum tadinya ya, harus pakai nilai gitu. Tapi sebetulnya nggak juga. Aku rasa sekarang juga udah mulai banyak, dan dari diskusi-diskusi kita sebelumnya juga kita udah banyak sepakat kalau sebetulnya pengalaman itu bisa, belajar itu bisa juga didapat dari pengalaman itu sendiri. Dan kesadaran juga terhadap ketimpangan akses pendidikan. Jadi ada banyak juga yang dibahas sama Louisa May Alcott, betapa ada ketimpangan yang sangat besar ya di dalam akses terhadap pendidikan, dan dalam konteks ini adalah antara perempuan dan laki-laki. Jadi itu juga yang kemudian dia berusaha tunjukin gitu, kalau misalnya ketimpangan ini tuh harusnya nggak terjadi. Lagi-lagi lewat si tokoh-tokoh perempuan yang dia bikin, yang punya ambisi mau belajar terus-terusan meskipun ada banyak banget eh, tantangan-tantangan yang harus dilewati, nggak seperti laki-laki pada saat itu. Sampai titik ini mungkin kita udah mulai melihat ya betapa feminisnya si Louisa May Alcott, pekerja keras juga, penulis gitu, survivor juga. Dan semua itu benar, tapi tentu saja kita nggak boleh berhenti di kekagumannya aja. Kita boleh next lagi untuk kita lihat juga em, kritis-kritis kritik-kritik yang juga sempat masuk ke pemikirannya si Louisa May Alcott sendiri. Boleh tolong di next? Oke, ini tadi yang juga, oh ini aku run through dikit lagi, sebenarnya udah masuk juga, tapi dia merasa kalau misalnya perempuan itu adalah sumber nilai dan kebenaran, jadi dia menulis tentang perempuan, dari perempuan dan juga tentang perempuan, gak cuma sebagai objek, tapi juga sebagai subjek yang berpikir, yang belajar dan memilih. Jadi ini adalah salah satu kenapa kemudian disebut kalau Louisa May Alcott itu punya feminist ideology gitu ya, karena akhirnya dia nunjukin kalau selama ini perempuan itu kebanyakan di dalam fiksi itu dibikinnya sebagai objek aja yang dijadikan, yang diobjektifikasi, yang juga nggak bisa berpikir sendiri. Dia mulai menunjukkan kalau sebetulnya perempuan itu juga bisa juga merupakan seorang subjek yang berpikir, yang belajar, yang punya pilihan gitu. Terus ada penolakan terhadap institusi yang patriarkis, karena tokoh-tokohnya seringkali menolak menikah demi kebebasan berpikir dan berkarya. Mungkin kalau sekarang kita kayak, wih keren banget gitu. Tapi kalau zaman dulu tuh mungkin itu aku nggak kebayang sih, kayak penolakan dari laki-laki itu gimana tuh. Dan dia juga mendobrak batasan domestik tanpa harus menghilangkan rumah. Lagi-lagi karena dia caregiver juga, jadi dia bukannya menolak rumah tangga. Itu she made it clear kalau dia nggak menolak rumah tangga, tapi dia menulis ulang artinya dari tempat yang terbatas aja, tapi juga jadi ruang pembelajaran dan juga relasi setara. Boleh next lagi? Nah, jadi
Ini juga salah satu kutipan yang ada di dalam The Paragraph Handbook. Her fiction doesn't simply reflect feminist politics, but it enacts them through plot, through character, through method. Ini menarik banget sih. Sebetulnya bab ini aku rasa kalau teman-teman nanti sempat kayaknya harus baca juga karena penjelasannya juga aku suka banget dari yang ditulisin di sini. Di situ juga ditulis kalau misalnya Louisa May Alcott tuh juga bilang perempuan yang bekerja adalah perempuan yang berpikir. Jadi tadi yang sempat aku mention juga kalau dia nggak mau memisahkan ya antara bekerja dan belajar, bekerja dan berpikir. Jadi dia menegaskan kalau kerja, tapi kerjanya itu bukan cuma yang cari uang aja, termasuk juga menulis, merawat keluarga, being a caregiver. Itu tuh juga bentuk agensi dari perempuan. Jadi tokoh-tokohnya aktif nggak cuma secara ekonomi kalau emang pekerjaannya yang menghasilkan, tapi juga secara intelektual tuh juga aktif gitu. Dan dia juga menawarkan pendidikan sebagai jalan keluar dari struktur opresif. Jadi pendidikan lagi-lagi bukan cuman yang formal, itu tuh selalu hadir dalam karya-karyanya Louisa May Alcott sebagai jalan menuju kebebasan. Jadi muncul lagi ya si keyword kebebasan ini. Tapi bukan untuk jadi ideal woman. Jadi dia nggak mau menyebut ideal woman tuh yang seperti apa. Itu juga dia nggak mau deskripsi ini itu. Tapi untuk jadi diri sendiri. Karena selama ini dia pikir perempuan-perempuan tuh banyak yang nggak jadi dirinya sendiri, tapi lebih ke memenuhi apa sih sebetulnya stigma-stigma yang selama ini ada tentang perempuan. Terus itu jadi perempuannya itu tuh masuk ke dalam box itu gitu instead of being their own selves. Boleh next lagi? Ini Education for Women juga sempat udah masuk sebenarnya ke yang tadi betapa dia menolak gagasan kalau perempuan tuh cuman cukup diajarin menjadi pendamping pria. Terus model pendidikan yang mempersiapkan perempuan untuk hidup mandiri, yang bisa berpikir kritis dan juga terlibat di dalam ruang publik. Terus pendidikannya itu tuh bukan cuma demi moralitas yang patriarkal, tapi gimana caranya supaya perempuan tuh bisa punya otonomi dan juga bisa berpartisipasi secara aktif di dalam masyarakat. Dan juga ada ruang-ruang pembelajaran alternatif. Ini juga yang aku suka banget karena Louisa May Alcott selalu masukin ke dalam karya-karyanya itu tuh rumah, tempat kerja, even jurnal itu tuh juga bisa jadi tempat belajar yang sah ya. Jadi nggak cuman lagi-lagi nggak cuman di ruang-ruang kelas yang formal aja. Boleh next lagi? Nah, ini tadi ya, productive methodology. Jadi ini tuh adalah salah satu em, istilah yang kalau teman-teman sempat baca di The Pelgrave Handbook, salah satu istilah akademis yang dimasukin sama Fiona B. Green, tadi aku udah sempat masukin juga salah satu kutipan-kutipannya dia, untuk menggambarkan pendekatan si Louisa May Alcott dalam menulis. Jadi yang nggak cuma menghasilkan karya, tapi juga membentuk cara berpikir dan cara belajar. Terus, tapi maksudnya apa sih si productive methodology ini? Basically productive methodology ini tuh adalah cara belajar yang lahir dari aktivitas produktif. Jadi itu sebenarnya simpel banget ya. Cara belajar uh, se- dari produktif kemudian itu juga merupakan suatu cara kita belajar. Tapi kalau di sini konteksnya karena dia adalah seorang penulis, jadi ini adalah dalam konteks menulis. Ketika Louisa May Alcott menulis di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah semua penderitaan yang dia harus alami itu tadi, itu tuh Luisa menulis bukan cuman karena dia punya waktu senggang aja. Jadi dia menulis sambil merawat keluarganya yang sakit, sambil kerja penuh waktu, sambil menghidupi orang tuanya, adik-adiknya, mengalami gangguan kesehatan sendiri juga. Dan dia menulis itu di mana-mana, tetap secara produktif. Jadi ketika ditanya kenapa dia terus terus menulis meskipun badannya itu sangat-sangat capek, waktu itu Luisa di salah satu sumber yang aku baca, dia jawab, "Because I can't afford to stop. I write to eat." Jadi dia bilang dia nggak bisa afford untuk stop menulis karena dia menulis tuh untuk literally untuk cari uang gitu untuk makan. Jadi artinya proses menulisnya itu tuh bukan cuman menulis ketika bisa duduk tenang, ketika punya waktu, ketika bisa berpikir dengan senggang gitu. Tapi lebih kayak oke, dia punya waktu 2 jam sebelum dia harus merawat orang tuanya. Dia harus nulis sekian banyak gitu. Dan dari situlah kemudian metode ini tuh lahir. Jadi buat Luisa, pengalaman hidupnya sehari-hari itu entah kerja kasar, dia caregiving, bahkan ketika dia lelah dan frustasi, itu adalah semuanya sumber pengetahuan bagi dia. Jadi productivity itu wasn't separate from learning. Justru productivity yang dia lakukan karena dia butuh untuk survive itu adalah the learning itself. Dalam pendekatan ini tuh
lagi-lagi kita bisa melihat kalau belajar itu nggak cuma terjadi di kelas ya, tapi di tengah-tengah hidup gitu. Dan ini tuh beda banget dari pendidikan formal yang tadi aku sempat mention juga, kalau pengetahuan itu tuh disebutnya mungkin murni gitu ya, netral, harus steril dari emosi. Tapi Louisa May Alcott berpikir, no, justru menurut dia emotions to matter, labor to matters, konteks to matters. Jadi dalam fiksinya juga bisa kelihatan kalau pendekatan ini tuh terlihat jelas. Jadi dari beberapa karya-karyanya itu ada karakter-karakternya yang juga belajar soal trauma, soal rasa kehilangan, soal kelelahan emosional. Dan itu tuh bukan, mereka nggak belajar dari buku, nggak belajar dari kelas, tapi dari being there, dari merasakan itu semua gitu. Ada juga tokoh-tokohnya yang belajar dari tiap pekerjaan yang dia jalanin. Ada juga anak-anak yang kemudian belajar sambil berkebun, bermain, berdiskusi. Jadi nggak cuma dari dalam ruang kelas aja. Dan inilah kemudian karya karya-karya Luisa yang menyimpan metode belajar alternatif tadi ya, yang berbasis pengalaman dan bukan cuman kurikulum semata. Karena dari dulu juga si Louisa May Alcott juga sempat bilang, that's not how humans work. Dia bilang kalau misalnya kita tuh juga belajar dari rasa kehilangan, dari mengurus orang lain, dari kelelahan, kesalahan, dari konflik batin ataupun konflik dengan orang lain, dan itu semuanya valid menurut dia. Jadi itu ketika kita berbicara soal productive methodology ini tuh basically kita juga bahas tentang pendidikan yang rooted in real life, yang melihat betapa produktivitas sehari-hari itu tuh bukan bukan pengganggu belajar, tapi justru merupakan inti dari belajar itu sendiri. Jadi in that sense, Louisa May Alcott wasn't just writing books, tapi juga she was basically building a school gitu ya, but one chapter at a time gitu. Itu yang kemudian eh, dia bilang kalau kerja produktif itu tuh bisa jadi sumber pengetahuan dan etika, terutama bagi perempuan yang terpinggirkan dari institusi formal, karena ini kan dia nggak masuk ya di institusi formalnya itu. Boleh di next lagi? Nah, ini juga tadi dia melihat menulis itu tuh bukan cuman kegiatan intelektual, karena dulu mungkin itu juga dilihat sebagai salah satu kegiatan intelektual, tapi praktik dari kehidupan itu sendiri. Sebenarnya ini agak-agak ironis ya, karena kan itu dia, kalau aku ngeliatnya tuh basically dia dipaksa gitu oleh kehidupan untuk menjadi produktif, tapi the way she says it sebagai metodologi untuk menjadi produktif dan sebagai cara dia belajar, ya in a way it's also beautiful I think. Tapi kayak aku nggak kebayang lelahnya pada saat itu, harus terus-terusan produktif karena dipaksa kehidupan, tapi kayaknya itu juga yang kita alami sehari-hari sih. Jadi itu ya metodologi produktifnya Alcott ini memberikan cara baru untuk melihat hubungan antara aktivitas sehari-hari dan juga penciptaan ide itu sendiri. Boleh di next lagi? Nah, tapi tentu saja dengan semua kekerenan Louisa May Alcott, tentu saja ada kritik ya yang harus kita cater juga, karena eh tentu saja dia juga manusia biasa yang nggak lepas dari kritik. Jadi sekuat-kuatnya pemikiran Louisa May Alcott, tetap aja eh, dia punya beberapa hal yang kemudian sekarang kritik-kritiknya itu juga masih banyak bermunculan, dan aku rasa penting untuk kemudian kita bayangkan, eh kita keep in mind juga ketika membaca tulisan dia, karena em, biar kita nggak terjebak dan juga kita tetap punya critical thinking lah ya ketika membaca karya-karya, terutama penulis-penulis yang sudah meninggal. Jadi yang pertama, yang paling sering muncul juga itu Louisa May Alcott, meskipun dia membahas soal ketimpangan yang terjadi, tapi dia juga masih terjebak di dalam sudut pandang perempuan kulit putih kelas menengah. Meskipun dia lahir di dalam poverty tadi ya, dia kesulitan, tapi kan sebenarnya kesulitan itu tuh juga gara-gara ayahnya bangkrut. Dan basically mereka juga masih tadinya tuh berasal dari keluarga yang juga masih kelas menengah gitu. Dan itu pula yang membuat kenapa kebanyakan karakter di dalam tulisannya Alcott, kayak misalnya di Little Women kita bisa lihat si Joe, Beth, Amy, Rose itu tuh adalah perempuan yang hidup di lingkungan yang bisa dibilang tuh relatif aman. Jadi mereka punya akses, mereka masih punya waktu untuk berpikir sebenarnya. Mereka juga, ya meskipun kadang-kadang miskin gitu ya ditulisnya, tapi mereka tetap aja ada di dalam jaringan sosial yang masih suportif. Tapi kita nggak akan melihat misalnya perempuan kulit hitam, imigran, atau perempuan dari kelas pekerja yang lebih ekstrim, itu tuh kita belum bisa melihat itu dari karya-karyanya Louisa May Alcott. Karena dia hampir nggak pernah membicarakan mereka.
I might be wrong. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman pernah baca, mungkin ada karakter-karakter yang lepas dari em, tokoh perempuan kulit putih kelas menengah di salah satu karyanya Louisa May Alcott, mungkin nanti bisa di-share juga. Dan si Louisa May Alcott juga nggak secara langsung menulis tentang perbudakan atau tentang relasi ras yang pada saat itu juga masih banyak terjadi ya di kehidupan sehari-hari. Meskipun dia hidup di masa perang saudara juga dan juga tadi sempat di-mention sama Kak Sharon di era abolisionis itu juga dia nggak menulis soal itu. Jadi ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya meskipun dia lumayan progresif di dalam isu gender, Louisa May Alcott juga masih berpijak dari posisi yang sangat-sangat spesifik ya. Jadi dia adalah seorang kulit putih, dia seorang intelektual, dan juga dia relatif terdidik karena tadi dia punya akses untuk bisa ketemu sama pendidik-pendidik yang ada di masa itu. Dalam konteks pendidikan ini berarti pendekatan Louisa tuh bisa sangat kuat untuk sebagian perempuan, terutama yang baca karyanya dia, tapi tidak serta-merta inklusif bagi semua orang. Dan ini juga sempat ada catatannya di dalam Pelgrave Handbook, si Fiona B. Green itu sempat nulis kalau Alcott's visions of female education tuh is empowering, tapi filtered, jadi filtered through race and class privileges of her time. Terus yang kedua, fokusnya pada agency personal, itu tuh juga sempat dikritik, karena kalau misalnya kita lihat dia fokus sama oke perempuan tuh harus punya agensi gitu ya secara personal, tapi sebetulnya itu tuh belum menyentuh struktur kolektif. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokohnya Louisa May Alcott seperti mereka semuanya kuat, mereka semuanya mandiri, mereka semuanya punya prinsip gitu ya. Si Joe misalnya dia menolak untuk nikah asal-asalan. Terus ada juga tokoh di buku yang judulnya Work, dia memilih untuk hidup sendiri. Terus tadi yang Rose, dia pendidikannya itu pengennya bisa belajar tentang kesehatan gitu. Tapi semua perubahan itu tuh di dalam buku-bukunya Louisa May Alcott dilakukan secara personal. Jadi kalau teman-teman ada yang udah baca, mungkin bisa ngelihat pattern di mana mereka itu melawan dalam lingkup keluarga, komunitas kecil, atau cuman dirinya sendiri. Jadi belum kelihatan nih kritik sistemik terhadap struktur yang sebetulnya menindas perempuan. eh strukturnya itu yang lebih besar yang menindas perempuan gitu. Seperti misalnya hukum, ada juga agama, ada negara, atau mungkin kalau ekstrimnya lagi tuh yang secara ekonomi kapitalis tuh juga itu tuh belum masuk gitu di dalam karya-karyanya Louisa May Alcott. Padahal sebenarnya kan ada banyak banget perempuan yang nggak bisa keluar dari tekanan itu tuh nggak cuman cukup kuat secara pribadi ya. Sebenarnya ada banyak banget mungkin pada zaman itu yang dia udah kuat banget nih secara pribadi. Tapi sebetulnya ada si struktur sistemik ini yang nggak bisa dia lawan. Jadi dia belum bisa keluar dari itu. So I think this also raises the question. Jadi apakah perubahan individual itu cukup kalau strukturnya itu masih utuh? Eh, aku rasa enggak sih. Jadi itu yang juga masih jadi kritik terhadap karya-karyanya Louisa May Alcott. Dan inilah kemudian kenapa banyak feminis dari generasi kedua setelahnya yang mengkritik feminisme ala Louisa May Alcott sebagai terlalu individualis. Jadi dia masih sering banget disebut sebagai liberal individualist karena dia kuat di empowerment tapi masih lemah di dalam solidaritas kolektif. But I think that's the first step. Jadi kita bisa tetap apresiasi meskipun kita juga harus ingat kalau misalnya ada si struktur yang lebih besar ini yang juga harus terus-terusan dibahas gitu. Terus yang ketiga, meskipun Louisa May Alcott itu membahas soal eh, feminisnya tuh apa ya? Dia membahas soal apa sih yang sebenarnya salah gitu ya dari pemikiran-pemikiran moralistik pada zaman itu. Tapi sebetulnya dia juga tetap membawa nilai-nilai moralistik dan juga tetap masih ada nih kerasa jenis-jenis idealis ya apa ya perempuan idealis yang sebetulnya pada saat itu tuh udah diharapkan oleh masyarakat yang lebih luas. Jadi dia emang menggambarkan perempuan-perempuan yang kompleks mungkin tapi dari segi individu yang nggak patuh sama norma, tapi tetap ada pola-pola yang berulang. Kayak misalnya tokohnya itu tuh selalu dibikin harus rajin, terus harus penyayang, harus sabar, harus bisa tahan banting gitu sebagai seorang perempuan yang kuat. Misalnya kita pakai Joe lagi gitu ya. Eh, mungkin Joe boleh beda nih, karena kan dia dikagumi juga karena dia kerja keras dan tetap peduli gitu. Tapi kan Beth itu tuh dihormati karena kelembutannya. Terus kalau si Amy kan karena dia bertanggung jawab gitu. Terus kalau si Christy tuh yang berkorban kan. Jadi ini sebetulnya juga
Jadi pertanyaan yang juga kita harus pikirkan, apakah itu juga termasuk kebebasan seperti yang selalu Luisa bahas gitu ya, si ada keyword kebebasan, or is it just another mold dari bentuk-bentuk perempuan ideal yang sebetulnya dicari sama masyarakat pada saat itu. Jadi ini yang juga sebetulnya raises the question di dalam banyak kritik terhadap si apa nilai-nilai moralistik yang dibahas sama Louisa May Alcott. Apakah sebetulnya Alcott ini secara nggak sadar membangun karakter ideal baru untuk perempuan yang tetap sebetulnya tetap patuh terhadap moral, tetap self-sacrificing, tapi sebetulnya dibungkus dalam narasi yang lebih emansipatif gitu. Tapi ini juga sempat dibahas. Ada yang ngebahas kalau misalnya tulisannya Louisa May Alcott itu tuh adalah the maternal trap in feminist fiction. Jadi kita dikasih kebebasan, tapi juga tetap harus nurturing, harus loving, harus endlessly giving gitu. Jadi tetap ada nih keperempuanan yang distereotipkan sejak saat itu. Tapi itu lagi-lagi mungkin harus kita ingat aja sebagai ini ya, modal kita untuk membaca karya apapun dengan critical thinking. Tapi yang aku dapat sebetulnya untuk di tahun itu udah sangat-sangat progresif, of course. Karena ini juga bikin kita sadar nih, bener banget Kak Kristan, karena dia first wave feminist banget. Jadi konteksnya emang tentu saja dia masih dilingkupi sama konteks dia ketika bertumbuh di kehidupan itu. Dia belum terpapar sama lebih banyak informasi seperti kita sekarang. Jadi mungkin emang masih ada batasan-batasan yang juga bikin dia belum bisa memikirkan kritik-kritik ini semua gitu ya. Dan ini juga bikin kita sadar kalau feminisme itu sendiri tuh bentuknya bertahap dan juga bertumbuh dan mungkin meskipun Louisa May Alcott bukan pemikir radikal seperti Bell Hooks misalnya ya sekarang, tapi dia juga buka pintu gitu untuk menuju ke sana. Dan lewat kekurangan itu kita juga jadi tahu kan sejauh mana kita sebenarnya tuh udah berjalan gitu dan sejauh apa kita masih harus melangkah ke depannya. Jadi aku rasa dengan dibukakan ruang sama Louisa May Alcott, kita juga harus bertanya ya, ruangnya udah dibuka nih, tapi siapa sih yang sebetulnya belum ada di ruangan itu? Itu untuk kritik-kritik terhadap gagasannya Louisa May Alcott. Boleh kita next aja, ternyata udah lama ya aku yappingnya. Jadi kita langsung buka aja nih diskusinya. Udah ada link yang di-share sama Kak Sharon di komen. Kak Risan juga udah mulai banyak komen-komen seperti biasa. Kak Fioriza jadi pengen baca Little Women lagi. Aku juga jadi pengen baca lagi karena aku rasa aku waktu itu kayaknya kurang fokus deh baca Little Women. Kayaknya aku harus setelah baca soal Louisa May Alcott tuh jadi menarik gitu loh. Dan kadang-kadang tuh kalau misalnya aku baca fiction terus aku baca soal penulisnya, ada banyak banget hal yang ketika aku baca ulang tuh ternyata oh berubah gitu cara pandang aku terhadap itu. Makanya mungkin orang-orang suka bilang ini ya jangan uh, don't meet your idol gitu. Kadang-kadang karena kalau misalnya baca suatu karya yang bagus banget, terus ketika baca soal penulisnya tuh kadang-kadang ada perubahan dikit, tapi mudah-mudahan nggak akan mengganggu pandangan kita terhadap karyanya. Jadi ini diskusi yang jadi prom aja, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing di luar ini juga boleh banget. Tiga prom tadi yang sempat aku kepikiran adalah gimana sih kemudian caranya Alcott ini menggunakan tulisan sebagai ruang pendidikan? Apakah ini cukup sebagai bentuk pengganti institusi formal lewat menulis? Dan apakah kita bisa melakukan hal serupa seperti yang dilakukan di tahun 1800-an di hari ini? Terus yang kedua, apakah pendekatan ala Alcott yang berbasis pengalaman, berbasis kasih sayang, dan kebebasan masih mungkin diterapkan di tengah sistem yang makin terstandarisasi dan kompetitif di saat ini? Dan yang ketiga, ini yang aku paling banyak pikirkan tadi ya, apakah ide aja tuh cukup tanpa aksi kolektif? Apakah cukup nih cuma menyebarkan gagasan lewat karya? Atau harus ada keterlibatan nyata? Karena Louisa May Alcott itu emang cuma nulis, bukan cuman sih, tapi kayak dia menyebarkan gagasan-gagasan itu tuh lewat tulisannya dia. Itu tuh cukup nggak sih? Apakah itu udah termasuk juga bukti nyata dan keterlibatan nyata? Atau sebetulnya harus juga ada bentuk nyata lain nih, terutama di dalam pendidikan yang juga harus dilakukan gitu. Jadi itu promptnya aja, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing soal tadi yang udah sempat kita bahas atau yang berhubungan sama itu atau mengingatkan teman-teman sama hal-hal yang terjadi di sekitar, boleh banget kalau mau sharing. Tapi mungkin Kak Nathan nih yang udah nyalain video kayaknya ada yang mau disampaikan dulu sejauh ini. Silakan. Wah, keren banget, Kak Olive. Iya, aku tadi sempat nyatat beberapa yang kepikiran dan ternyata mungkin bisa buka diskusi juga. Nanti kalau teman-teman ada yang mau diskusi langsung raise hand aja, nanti eh, kita belajar bareng-bareng.
Tapi ya aku senang banget sih sama materi kali ini. Terutama juga masuk sampai kritiknya Louisa May Alcott gitu ya. Dan ada beberapa yang aku pikirin tadi, mungkin dari presentasi Kak Olive juga. Yang pertama mungkin berhubungan sama apa pertanyaan pertama, diskusi diskusi pertama ya, tentang tulisan sebagai ruang pendidikan. Jadi aku lagi eh, ikut kelas special education juga, dan di situ kita disuruh membaca buku berjudul Fish in a Tree. Jadi cerita tentang anak perempuan yang punya disleksia, dan akhirnya kayak kita dibawa masuk ke bagaimana pengalaman ketubuhan anak perempuan ini yang eh, dibayang-bayangi sama eh, masyarakat sekitar yang tidak inklusif terhadap orang dengan disleksia. Dan akhirnya itu kayak membuat kita menjadi mengerti, oke lu belajar special education bukan lu mengajar, tapi merasakan apa yang orang-orang tuh alami, anak-anak disleksia atau anak-anak disabilitas. Jadi you have the empathy. Mungkin itu juga yang menurut aku tulisan tetap menjadi cara paling salah satu cara paling efektif ya untuk memiliki untuk meraih knowledge itu. Dan pengalaman ketuban itu juga yang akhirnya ngelanjut ke epistemologi feminis ya. Kalau lihat kayak Bell Hooks tadi sempat disebut di Feminism for Everybody kan, dia selalu memakai pengalamannya sebagai perempuan kulit hitam eh, ter teropresi dan segala macam. Dan itu menjadi satu wave lagi ya di feminism. Dan akhirnya ngebawa kita ke intersectionality ya. Gimana dengan perempuan kulit hitam yang punya disability, yang keluarga dari keluarga miskin dan segala macam. Dan itu akhirnya membuka mata dan the whole new social science subject ya di dunia ini. Dan itu menarik banget sih karena itu semua mungkin dimulai dari bagaimana Louisa May Alcott bisa menceritakan pengalaman ketubuhan perempuan pada saat itu dan akhirnya berkembang sampai sejauh ini. Dan itu mungkin ya suka banget sih. Mari kita lempar ke teman-teman sekalian eh, yang Terus, mau bercerita. iya tuh boleh banget tuh kalau misalnya teman-teman lain juga ada yang mengingatkan ke karya-karya lainnya juga boleh banget di-share. Tapi ini aku, oke, boleh Kak Herianto. Oke, saya mohon maaf ya nggak bisa on cam ya. Soalnya lagi Ap- dua aktivitas barengan. Karena asik sih kayak diskusinya di sini ya kalian. Cuman saya mau merefleksikan aja karena saya ini belajarnya sosiologi ya kebanyakan belajarnya sosiologi dan saya melihat ada banyak kedekatan-kedekatan. Sebenarnya saya mau cerita dulu. Pertama waktu saya baca Little Woman saya sempat kepikiran bahwa kalau dari konteks zamannya si Louisa itu apa enggak pemikiran dia itu cenderung escapism ya gitu ya. Tapi abis baca itu saya coba-coba cari-cari juga informasi tentang si Louisa ini, tapi ternyata pemikiran saya keliru ya. Jadi seperti yang tadi dipresentasikan, ini ada banyak banyak hal-hal yang cukup positif dari apa yang dia lakukan, yang kemudian juga mempengaruhi bagaimana cara dia menulis karya-karya sastranya ya, karya-karya sastranya. Jadi pemikiran saya awalnya keliru ya, jadi di situ. Nah, kalau saya bisa tarik pemikirannya bagaimana feminisme dan juga pemikiran pendidikan dari Luisa itu berkembang, sebenarnya dia tidak, tadi kan dikatakan tidak dari pendidikan formal ya. Kalau dari pendekatan sosiologi kita bisa mengatakan itu tumbuhnya itu dari sosialisasi. Dan karena sosialisasi itu pentingnya kan kalau di dalam pendekatan sosiologis lagi, eh, institusi yang paling utama itu memang keluarga ya. Jadi sebelum adanya institusi lain termasuk lembaga pendidikan itu memang pendidikan juga dijalankan oleh keluarga. Kemudian dalam perkembangannya kalau di Eropa kan kemudian diambil alih oleh ini ya institusi keagamaan terutama misalnya gereja ya. Ya, kalau di negara-negara Muslim yang kemudian diambil alih, ya, seperti yang kita pernah bahas juga di pemikiran Islam mungkin diambil alih oleh institusi keagamaan yang lain. Tapi pada masa-masa di saat itu kan perkembangannya lebih banyak ke sosialisasi dan sosialisasi yang dialami oleh Luisa ini di dalam keluarganya ini memang otomatis membentuk pemikirannya dan
tidak seluas ya pemikirannya dengan kita sekarang yang bisa melihat ada kelompok lain, ada lian, kemudian yang kita sebut dengan konsep lian atau kelompok lain yang harus kita hargai juga, yang bisa kita coba pahami dari segi budayaannya. Tapi di situ kan dia merelasikan pemikiran dia lebih ke dirinya sendiri dan juga kita bisa katakan itu adalah close circle-nya ya. Jadi close circle-nya aja, dia ngelihatnya dari close circle-nya aja. Jadi di close circle saya ada masalah apa, kemudian ini yang coba saya tuangkan di dalam karya saya dan sekaligus sebagai kritik terhadap apa saja ketidakadilan yang dialami oleh wanita perempuan pada saat itu di lingkungan close circle-nya. Selain itu aspek pendidikan yang didapatkan Luisa ini memang bagus ya. Ini selaras dengan apa yang terjadi sekarang yang sedang kita promosikan yang kita sebut dengan pembelajaran dengan pengalaman langsung, experiential learning ya. Jadi ini sejalan. Kemudian juga terkait dengan pendidikan karakter itu mengajarkan tidak hanya tentang simpati tapi juga empati ya dari karya-karyanya, kemudian juga kerja nyatanya si Luisa sendiri itu kan sebenarnya mengajarkan cara mengembangkan empati. Kemudian kalau di penelitian saya kadang-kadang agak kesel karena kalau penelitian kita sangat kualitatif ya yang cenderung reflektif itu dikatakan nggak empirik. Padahal sebenarnya kalau kita bisa lihat berkaca dari perkembangan pendidikan itu juga sebenarnya dan penelitian itu sebenarnya refleksi juga sesuatu yang penting ya untuk melakukan penelitian dan juga mengeksplorasi apa yang ada di dalam kehidupan satu kelompok ataupun pada diri sendiri. Dan selain itu ada poin yang tidak kalah penting di sini sebenarnya yang relevan dengan masa sekarang ini adalah pembelajaran yang lebih diarahkan pada pengembangan kemampuan sendiri. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan self-directed learning gitu ya. Jadi ini semua sebenarnya ada di dalam pemikiran-pemikiran Luisa. Nanti mungkin bisa dikoreksi. Pemikiran Luisa memang di satu sisi ini lebih ke close circle-nya, tapi kalau nggak salah di dalam salah satu karyanya, kalau nggak salah yang Hospital Sketches itu, dia ada menyinggung sedikit tentang perbudakan kalau nggak salah. Tapi memang nggak terlalu eksplisit dia mengatakan ada apa ya gerakan sosial atau aktivitas aktivitas sosial untuk menentang perbudakan itu. Tapi kayaknya ada sedikit tersisip di situ kalau nggak salah ingat gitu ya, karena ada banyak hal yang coba saya baca. Mungkin nanti kita bisa sama-sama konfirmasi lagi. Tapi di sini ini mungkin hal ini yang masih sangat luput dari karya-karya Luisa yang tadi katakan masih lebih ke kulit kulit wanita kulit putih ya, disitulah ini karena memang relasinya yang sangat kuat dengan close circle-nya gitu ya, jadi dengan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya yang memang dari satu satu golongan, satu kelas sosial ataupun satu kelompok sosial yang hidup pada masa itu, dan interaksinya dengan yang di luar itu terlalu sedikit. Jadi itu bisa yang saya komentari dulu, terima kasih, mungkin bisa ditanggapi yang lain. Oke, ih, seru banget dari sisi sosiologinya. Thank you banget Kak Herianto. eh Tadi aku juga sambil googling-googling jadinya soal Louisa May Alcott sendiri. Iya bener, ternyata dia sempat ada ngebahas soal perbudakan, tapi ya itu secara nggak langsung dan juga terbatas. Tapi tadi Kak Sharon sempat nge-share link. Ada dua link yang membahas kalau Louisa May Alcott itu was a staunch abolitionist. Dia bahkan nulis puisi tentang John Brown dan rumahnya tuh juga bagian dari Underground Railroad. Teman-teman mungkin bisa juga nih baca, ada dua linknya. Tadi aku juga sempat baca skimming dikit dulu. Em, Terus ini beberapa yang ada di komen kayaknya tadi bisa juga nih menanggapi dari Kak Herianto. Ada Kak Agus yang bilang kalau melihat dari konteks diskusi, sebenarnya Elkot juga pembuat gerakan kolektif dalam gerakan women suffrage. Dia perempuan pertama yang memilih di daerah Concord dan kampanye pintu ke pintu untuk ngajakin perempuan untuk memilih. Terus Kak Siti bilang kalau pengalaman Louisa tadi lebih banyak berisi pengalaman reflektif dari karya-karyanya. Jadi mungkin itu perlu dicari tahu tantangan yang ia sendiri hadapi. Itu aku sempat baca beberapa juga, tapi kayaknya emang seru kalau misalnya dicari tahu lebih banyak lagi. Kayaknya ada banyak mungkin juga ini ya, selain tantangan dari sisi keluarga tadi, tapi juga yang dari konflik batin dia tuh apa aja gitu. Terus Kak Gabrina, jujur untuk nomor dua aku merasa di situasi saat ini menunjukkan empati dan rasa kasih sayang dianggap suatu hal yang dicap lemah.
di kantor maupun di kampus. Bener sih. Sometimes ya, tapi kayak itu juga agak kontradiktif sebenarnya karena kadang-kadang nunjukin empati dan rasa kasih sayang itu dicap lemah, tapi at the same time juga diekspektasikan untuk menunjukkan empati dan kasih sayang. Jadi emang harus dicari sweet spot dari diri kita, tapi juga at the same time harus ini ada inilah ya, ada perubahan lah, shifting yang harusnya udah mulai terjadi dan gak cuman melihat itu sebagai sesuatu yang lemah gitu. Terus jadi society expect female to be more strong, bold, dan lebih tahan banting, tapi di satu sisi yang bisa bertahan dan ikut lingkungan maskulin secara tidak langsung jadi bagian dari sistem represi yang juga menghadirkan perempuan yang lebih lemah. Jadi terkadang banyak sekali situasi di mana perempuan sesama perempuan saling menjatuhkan sesamanya sendiri. Iya, tapi ini sebetulnya kemudian jadi salah satu concern yang juga dibahas sama feminis dari sekarang gitu ya. Kalau Louisa May Alcott kan mungkin fokusnya ya di first wave feminist. Jadi masih yang berhubungan sama gimana caranya supaya bisa memilih, gimana caranya supaya bisa punya pilihan lebih banyak juga untuk perempuan. Tapi ini nih kayaknya nuance cases yang juga kontekstual dan juga banyak dibahas sama feminis dan gak cuman soal gimana caranya kita bisa mengalahkan laki-laki. Kayak it was never the goal, jadi aku rasa justru case-case kayak gini yang kayaknya menarik untuk kemudian dibahas secara lebih banyak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi sharingnya Kak Herianto tadi. Boleh banget bisa langsung raise hand aja untuk bisa open mic juga. Apakah Kak Gobrina mau share secara langsung? Oke, Kak Weni dulu. Boleh silakan Kak Weni. Hai Kak, salam kenal ya. Gue ini, mungkin aku mau em, em, bahas sedikit tadi. Aku kalau nggak salah ingat ya, tadi kerja-kerja pengasuhannya dibedakan dari eh, kegiatan ekonomi. Terus tadi aku juga sempat lihat kritik terhadap gagasan Alcott tentang pendekatan feminisnya bersifat maternal gitu ya. Mungkin aku mau hubungkan sedikit dengan bukunya eh, Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith dari Catherine Markle. Mungkin udah pernah baca Kak atau dengar. Jadi menurut Catherine Markle ini kerja-kerja pengasuhan juga bisa harus atau sebaiknya diperhitungkan dalam eh, sistem ekonomi kita. Bahkan menurut Catherine Markle itu dari kerja-kerja pengasuhan atau sistem ekonomi yang berbasis gentle, berbasis apa ya, eh, berbasis empathy itu akan membawa kita em, akan membawa kita tidak jatuh tidak jatuh pada greed dan competition. Mungkin itu aja sih. Cuma mau komen sedikit aja. Semoga nyambung dengan pembahasan malam ini. Terima kasih. Thank you, Kak Weni. Aku punya bukunya, tapi belum aku baca. Aku baru skimming, tapi jadi ingat, oh iya, aku punya buku itu yang apa? Aku suka banget covernya kan emang perempuan lagi ada makanannya gitu kan. Iya, Catherine Marshall. Aku sempat skimming dan juga eh, salah satu alasan aku beli buku itu juga sebetulnya karena itu yang ngebahas soal care work yang nggak dianggap produksi, jarang diakui juga sebagai bagian dari sistem ekonomi. Padahal tanpa itu sebetulnya sistem ekonomi yang nggak akan bisa berdiri gitu. Jadi menarik banget bukunya teman-teman. Mungkin kalau ada yang pernah baca atau mau baca, aku rasa itu buku yang bagus untuk dibaca sekarang. Meskipun aku belum baca, nanti aku akan baca. Dan mungkin aku taruh di forward kalau misalnya ada yang mau pinjem. Tapi benar itu relevan sama Louisa May Alcott karena tadi ya, jadi dia itu merawat orang tuanya, merawat saudaranya juga, jadi caregiver, dan at the same time dia juga makanya menulis tokoh-tokoh perempuan yang juga digambarkan sebagai pengasuh gitu ya, tapi dalam versi yang lebih empowering gitu. Terima kasih Kak Weni sudah Ya, share dan makasih. sudah mengingatkan aku akan judul buku itu. Iya Kak, jadi mungkin agak nyambung dikit dengan diskusi yang pertanyaan kedua itu yang
pendekatan Alcott yang berbasis pengalaman, kasih sayang, itu sebenarnya menurut aku ya bisa harus banget diterapkan di sistem kita sekarang karena ya begitu kita berasa eh, rakus atau terlalu kompetitif dan Catherine Markle itu bahasnya lebih jauh soal bagaimana kerja-kerja pengasuhan itu eh, mungkin mengobati lah dan sangat relate dengan Indonesia saat ini Hmm, dan bisa diterapkan di sistem pendidikan kita. Thank you. thank you Kak. Iya, iya menarik banget. Kalau oke, itu jadi ini juga ya guys. Jadi PR kita untuk soal baca soal kerja-kerja pengasuhan. Aku lanjut bacain dari ini dulu nih dari komen. Kak Kristan, pertanyaan nomor satu, menggunakan tulisan sebagai ruang pendidikan. Sama mau jadi agak OOT, jadi ingat film Spanyol yang judulnya The Teacher Who Promised the Sea. Tokohnya pakai cara pendidikan alternatif Celestine Freinet yang menggunakan printing press sederhana untuk murid-muridnya tuh nulis apa yang mereka pelajari tiap hari dan dicetak jadi selebaran dan koran mini. Jadi mikir zin-zin indie DIY gitu kelihatannya bisa jadi ruang-ruang pembelajaran menarik yang non-institusional tapi kolektif ya. Aku setuju sih karena aku rasa sekarang juga kayaknya udah ada banyak banget ya produksi zin tuh yang benar-benar jadi ruang pembelajaran menarik. Jadi nggak cuman karya terus udah gitu, tapi sebetulnya emang beneran sesuatu yang bisa menyebarkan gagasan, terutama apalagi kalau yang self publishing gitu ya, karena zin kan kita semua orang bisa bikin, semua orang bisa menyebarkan itu, dan di forward juga kita juga punya satu section gitu yang isinya zin-zin gitu. Antara kita beli dikasih atau emang kita cari gitu supaya bisa ada di forward juga. Dan aku lihat beberapa bookstores, tapi ini masih di Jabodetabek sih. Aku nggak tahu kalau misalnya di luar Jabodetabek. Oh, di Jogja juga lumayan banyak yang produksi zin. Aku rasa itu bener-bener bisa jadi sesuatu yang eh, salah satu bentuk pembelajaran lah ya. Meskipun aku nggak bisa bilang kayak impactnya seberapa jauh dan seberapa banyak yang actually baca zin. Tapi aku seneng karena udah mulai banyak yang melakukan itu gitu. Dan sebenarnya Louisa May Alcott keren banget di keluarga dia dari tahun itu udah ibaratnya udah bikin zin gitu. Terus Kak Agus nge-share ini tulisan di Jurnal Perempuan soal yang siapa buku yang tadi Kak Weni share. Boleh banget kalau belum punya bukunya mungkin bisa baca artikel ini dulu teman-teman. Nyambung aja ke forward. Iya dong, nyambung. Di Palembang banyak juga Kak, tiap tahun ada festivalnya juga. Sumpah, boleh Kak Alfi kalau mau share. Aku orang Palembang BTW, jadi dulu aku lahir dan besar di Palembang. Dan kayaknya juga di literasi dan film tuh Palembang juga lagi naik-naiknya. Dan aku tahu di beberapa kota-kota lain juga yang lagi banyak dan mudah-mudahan bisa banyak terhubung sama teman-teman di luar Jabodetabek juga. Siapa tahu nanti dari Logos juga bisa mengundang untuk bahas-bahas macam-macam nih. Menarik banget soal Zin. Thank you teman-teman yang udah sharing. Ada lagi nggak yang mau open mic mungkin yang mau sharing soal kerja-kerja pengasuhan? Oke, boleh silakan Kak Agus. Kita kembali lagi ke pembahasan Louis May Alcott ya. Sebenarnya untuk mengkritik bagaimana dia tidak mereach out untuk konteks abolisionis terlalu jauh, sebenarnya mungkin masuk dalam keterbatasan dirinya sendiri. Kita bisa lihat juga dari bagaimana pada awalnya konteks kepenulisan dia itu diawali dari menggunakan pseudonim laki-laki yang menunjukkan bahwa saat itu pasarnya juga nggak ramah untuk perempuan. Dengan memajukan dirinya sebagai suatu perempuan yang agak kritikal hanya malah akan mengganggu periuknya. Sedangkan dari awal tadi juga diungkit quote-quote-nya juga berkata bahwa alasan kenapa dia tidak berhenti menulis adalah soal kepenulisan adalah cara makannya. Jadi menurut saya pribadi sih untuk mempertanyakan kenapa Louis May Alcott mungkin kurang dalam adalah kita harus mempertanyakan apakah periuknya bisa bebas juga karena dalam konteks aktivisme dan kebebasan kayak balik lagi ketika kita berbicara tentang ayahnya yang pemikir yang sangat kuat, transcendental, maju pada zamannya, pada akhirnya juga mati dalam kemiskinan sama seperti Charles Dickens yang mati dalam kemiskinan sebelum karya-karyanya juga besar. Jadi menurut saya pribadi kritik itu juga terlalu overreach untuk suatu konteks orang yang pada masa itu masih berkecimpung dan mungkin maju pada zamannya mungkin tidak maju pada zaman konteks yang kita bahas sekarang soal bagaimana
ide cukup tanpa aksi kolektif dan bagaimana pengalaman kasih sayang menjadi pengalaman. Mungkin kita bisa lihat konteks modern kayak gerakan 4B yang terjadi di Korea Selatan, di mana mereka menolak menikah dengan laki-laki, berhubungan dengan laki-laki, date pada laki-laki. Itu juga pada awalnya kan berasal dari keluh kesah ketika di forum online, di mana mereka menceritakan bagaimana hidup mereka dalam kekangan patriarkal di Korea Selatan sehingga membuat gerakan tersebut jadi besar. Jadi menurut saya pendekatan penceritaan dalam ruang-ruang kosong ataupun ruang-ruang aman bagi gender dan minoritas itu pasti akan berhasil. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa menjadi kolektif dan besar? Itu kembali lagi kepada juga ide Alfred tadi yang saya ceritakan, bahwa dia salah satu pencetus suffrage, dan dia sadar gimana pun caranya, sebesar apapun suara dan konteksnya, tidak akan pernah akan jadi realitas ketika itu tidak masuk dalam ruang-ruang kebijakan. Jadi saya merasa Louis Menakos mungkin maju pada zamannya, dan ya itu baik lagi kritiknya terlalu jauh aja untuk konteks pada masa itu. Itu sih pendapat saya. Terima kasih. Thank you Kak Agus. Iya, aku juga setuju sih di tadi bagian kritik yang itu tentu saja ada ini ya, ada keterbatasan dan dengan dia jadi part of keluarga abolisionis itu kan itu sebetulnya udah sangat-sangat bagus gitu ya dengan ayahnya yang aktif, terus keluarganya juga tadi ada yang mention soal jadi bagian dari Underground Railroad dan dia masih remaja gitu udah diekspektasikan untuk melakukan macam-macam dengan segala keterbatasannya lumayan ini sih overage aku setuju juga. Terutama dengan posisi gender dan ekonomi itu juga tadi itu pasti sangat-sangat berpengaruh ya dengan dia menjadi seorang perempuan terus ekonominya juga sebetulnya eh, kesulitan dan masih bisa terlibat dalam gerakan politik tuh kan sebetulnya berarti kehilangan penghasilan, kehilangan reputasi, keamanannya juga pasti sangat-sangat terancam. Jadi benar meskipun ada kritik itu tentu saja itu masih dari kacamata zaman sekarang yang melihat zaman itu gitu ya. Boleh Kak Sharon, silakan. Ya, aku mau nambahin yang itu aja tadi tentang apa kritik yang eh, ngelihat LMA sebagai tokoh yang eh, dalam tanda kutip tidak mengangkat isu rasialisme gitu ya. Kata aku itu kurang tepat juga sih karena tadi yang aku share karena dia sendiri menulis dia melihat John Brown gitu ya, John Brown yang benar-benar militan abolisionis, dia melihat John Brown sebagai seorang martir dan seorang orang suci gitu kan. Dan juga konsep kalau misalnya ada penulis perempuan kulit putih enggak menulis tentang pengalaman perempuan kulit berwarna apapun gitu, terus dia dianggap sebagai seorang yang tidak peka terhadap isu rasialisme, menurut aku juga agak aneh sih. Aku lebih prefer sebenarnya kalau ya udah kalau misalnya kamu perempuan kulit putih, udah kamu tulis pengalaman kamu aja sebagai perempuan kulit putih, ngapain tulis kayak, karena kan banyak ya perempuan kulit hitam yang bisa menulis pengalamannya sendiri, ada orang perempuan Asia yang bisa menulis pengalamannya sendiri, kayak aku nggak butuh juga perempuan kulit putih untuk menulis pengalaman perempuan kulit lain, warna lain gitu juga gitu loh. Gitu aja sih. Thank you. Thank you Kak Sharon. Ih, benar juga. Jadi tetap lagi-lagi kritik-kritik yang juga tertulis di sumber-sumber lain, kita harus tetap kritisi juga. Tapi benar aku setuju banget sih untuk yang perempuan kulit putih juga tidak seharusnya menulis pengalaman yang bukan dari kelompoknya dia sendiri juga. Amplify, not take the mic. Benar, Kak Agus. Kak Siti juga nambahin kalau disandingkan dengan Kartini yang hidup berapa puluh tahun kemudian, meski pemikirannya udah melampaui zaman, pengalaman pemikirannya namun masih sebatas reflektif dan banyak dari sumbangsi bacaan Belanda dan sharing dengan teman-teman Belanda. Otherwise, dia punya saudara perempuan yang juga sepemikiran. Ya, mungkin di Indonesia gitu ya, ada beberapa tokoh juga yang mungkin bisa dijadikan contoh, salah satunya juga Kartini. Kak Kristan, pertanyaan nomor dua, malah kepancing pertanyaan lain. Ruang-ruang pendidikan formal kita kenapa sedikit sekali memberi ruang terhadap ilmu-ilmu kerja rawat dan reproduktif ya? Agak retoris sih, tapi alasannya tetap kapitalisme. Boleh dong Kak Kristan, coba sharing juga nih selain
pertanyaan retoris ini kalau ada tanggapan lain. Eh, aku jadi kepikiran sih, yang nomor dua itu kan karena apa ya, soal berbagai pengalaman kayak saya yang bebas itu kan nilai-nilai yang cukup cenderung diajarkan dalam konteks perempuan ke perempuan atau sesuatu yang lebih feminim atau merawat gitu kan. Itu kan tiga hal yang sebenarnya amat sangat banyak diturunkan dalam upaya-upaya, let's say, merawat rumah tangga, upaya untuk kerja-kerja domestik gitu kan. Itu kan hal-hal yang lebih banyak bisa dipelajari di situ daripada dalam pendidikan formal. Yang mana pendidikan formal kan memang demi memenuhi ya, kepentingan modal gitu ya, makin ya standarisasi kompetitif, yang dihargai adalah sesuatu yang menghasilkan uang gitu kan, sesuatu yang bisa menghasilkan pelipat gandaan modal gitu kan. Jadi pendekatan itu kurasa apa ya, yang sifatnya seperti itu tuh agak sulit karena memang perempuan sendiri nggak banyak diberi ruang untuk di sistem pendidikan formal. Eh, maupun eh, kalaupun perempuan misalnya jadi bisa mendapatkan posisi gitu kan, cenderungnya kan kayak yang girl boss gitu, yang liberal feminis gitu, yang tadi kayak sempat dibahas, yang akhirnya sikut-sikutan perempuan supaya mendapatkan posisi afirmatif di perusahaan. Jadi eh, ini pendekatan yang bisa, tapi sebenarnya sesuatu yang nggak dikasih ruang gitu di pendidikan formal gitu. Dan akhirnya kan, let's say ya, kita udah, let's say gampangnya apa sih, kita itu pendidikannya macam-macam, ada yang udah S1 S2, tapi berapa banyak sih kita yang terdidik untuk, let's say, ngatur keuangan rumah tangga, atau nyuci baju, atau misalnya nyuci piring, atau misalnya hal-hal yang remeh gitu, tapi sebenarnya tuh kalau itu kita nggak survival skill itu, masak segala macam survival skill yang kita itu eh, butuh, tapi malah nggak diajarin di eh, sesuatu yang sifatnya formal gitu. Itu sih yang aku agak kepikiran, yang nomor dua itu. Nomor tiga, tadi sempat mau ngetik tapi ya udah keburu dicegat gitu. Jadi nomor tiga itu aku pikiran ide itu penting untuk memulai aksi kolektif gitu. Itu adalah ruang untuk membuka kesempatan untuk mengumpulkan massa untuk aksi kolektif gitu. Jadi itu bare minimum yang diperlukan gitu. Eh, karena tanpa ide kan ya, maksudnya Tan Malaka sendiri kan ya bukan orang yang akhirnya banyak terlibat dalam aksi yang tahun 45 segala macam, tapi kan ide-idenya amat sangat penting gitu. Tapi ya kadang ada yang kita kadang ngeliat kita punya role masing-masing gitu, tapi itu harus at the service of collective action sih. Karena ujungnya kan kita harus mengupayakan bersama kayak gitu. Itu aja sih yang kepikiran. Ih, thank you Kak Krisan. Benar sih, aku juga setuju. Eh Kayaknya ide dan aksi kolektif tuh bukan sesuatu yang bisa dipisahkan. Kayak ide doang atau cuma aksi kolektif doang, tapi gimana caranya biar dua-duanya juga bisa berjalan secara bersamaan ya. Kata Kak Resi, kalau dulu ada SKKA atau sekolah keputerian, kalau sekarang jadi SMK. Sama beberapa masuk muatan lokal sekolah kalau di zaman SMP. Aku dulu ada apa ya, muatan lokal. Kayaknya aku nggak tahu sih termasuk apa enggak, tapi dulu tuh di SMA aku ingat masih ada kayak misalnya mata pelajaran kewirausahaan, tapi sebetulnya tuh kita disuruh yang biar bisa masak, terus bisa jualan. Ada juga yang kewirausahaan itu juga kayak menjahit kayak gitu-gitu tuh masih ada ketika SMP, tapi aku nggak tahu sekarang apakah masih ada atau enggak, dan apakah bentuk itu tuh juga bisa termasuk ke dalam itu ya, care work gitu. Terus Kak Kamila, pertanyaan nomor tiga sebenarnya sangat tidak cukup. Harus ada keterlibatan nyata, namun diperlukan juga pemahaman kenapa pentingnya pendekatan ala LKAT ini. Karena jujur paradigma ini masih sangat asing di kalangan masyarakat. Hmm. Iya, ini lagi-lagi sebetulnya sangat kontekstual juga ya, karena aku rasa memang masih ada banyak banget yang masih asing, tapi ada juga mungkin mungkin di Barat ya terutama yang sudah sangat mengekspektasikan ini terjadi, tapi juga tergantung lagi-lagi sama masyarakatnya. Dulu di zaman saya ada pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK), beberapa sekolah mulai untuk masukin ilmu-ilmu kerja rawat ke dalam mata pelajarannya. Salah satunya sekolah adikku, laki-laki dan perempuan semua ikut belajar buat masak, rapiin tempat tidur, setrika. Ih, lucu banget.
Mudah-mudahan ada di mana-mana juga ya. Ide tidak cukup tanpa aksi kolektif, tapi ide amat diperlukan untuk memberikan konteks aksi kolektif. Quote of the day. Silakan, Kak Beri mau menanggapi. Mau merespons Kak Kristan barusan sih terkait dengan eh, apa ya tempat dari care work dan mungkin angle-angle pendidikan yang ini ya yang berbasis pengalaman kasih sayang dan sebagainya di sistem pendidikan nasional. Mungkin aku sebenarnya pengen memperluas definisi juga ya karena kadang-kadang kita kalau eh, berbicara soal pendidikan itu hanya terpaku pada sekolah dan kurikulum gitu ya. Padahal kalau kita bercermin dan maksudnya kita kalau di dunia pendidikan ngomongin pendidikan terbiasa dan seharusnya kita juga semuanya mulai bisa melihat pendidikan itu jauh lebih luas dibandingkan sekolah dan kurikulum gitu. Karena tension yang selalu muncul adalah setiap kita menemukan satu hal baru lalu kita mau paksakan masuk ke kurikulum dalam bentuk pembelajaran di sekolah itu menjadi beban tambahan buat guru dan murid di sekolah gitu ya. Karena pasti akan ada asesmen tambahannya, akan ada observasinya, penilaiannya dan sebagainya gitu ya. Jadi menurutku sih pada prinsipnya memang tidak selalu semua hal perlu masuk ke kurikulum karena memang sistem pendidikan nasional kita juga seharusnya bekerja secara holistik gitu ya. Jadi kaki tangannya itu bukan hanya di sekolah tapi juga dia juga menjalar melalui keluarga, menjalar melalui masyarakat, menjalar melalui komunitas-komunitas gitu ya. Jadi itu sih yang harusnya menurutku penting untuk di apa dilihat bersama juga. Lalu yang kedua, sebenarnya tadi ya sudah sempat disinggung beberapa sekolah punya banyak referensi. Jadi sebenarnya menarik menelaah bentuk PKBM ya. Ini mungkin pengalaman berbagi pengalaman praktis aja. Jadi mungkin publik sering melihat PKBM paket C, paket B, paket A gitu ya itu sebagai pendidikan kesetaraan yang dianggap seakan-akan lebih rendah dibandingkan ijazah formal gitu ya. Ini buat orang-orang yang mungkin tinggal tinggal sekolah gitu ya, mungkin sempat putus sekolah terus mau coba disetarakan. Tapi sebenarnya pada praktiknya di lapangan ruang pendidikan non formal melalui PKBM banyak sekali dimanfaatkan oleh penggerak-penggerak pendidikan untuk membangun metode-metode belajar yang sangat progresif gitu ya. Kebetulan aku baru pulang dari sebuah konferensi dari jaringan pendidikan alternatif, di mana di situ berkumpul banyak sekali inisiatif-inisiatif pendidikan di mana uh, metode-metode tadi ya misalnya kayak semacam di Salam Jogja tuh kan yang sangat demokratis berbasis pada regulasi dan individualitas anak. Um, Lalu juga misalnya ada sekolah-sekolah yang kayak sekolah karakter di Cimanggis Depok yang memang karakter based education. Jadi sebenarnya secara institusi sekolah masing-masing itu punya kebebasan juga untuk menginterpretasikan bagaimana sih pendidikan itu harus dijawantahkan. Jadi sebenarnya ada baiknya juga memang keragaman tipe sekolah itu bisa muncul. Cuma menarik juga sebenarnya untuk yang perlu dibedah adalah bagaimana ya. Kayaknya kalau nggak ada sama sekali di sekolah tuh juga kayak aneh gitu. Karena pasti ada hal-hal yang sangat penting untuk disampaikan lewat metode ini ya. Gimana sih kasih sayang itu bisa sebenarnya fundamental banget dalam dalam proses belajar anak gitu. Jadi kayaknya itu diskusi yang menarik lewat apa gitu medium dan intervensinya. Rasa-rasanya bukan mungkin pelajaran bukan cara yang tepat gitu ya. Misalnya bikin mata pelajaran baru mungkin nggak selalu cara yang tepat. Mungkin biasanya yang mungkin muncul adalah oke dimasukin jadi satu bab tertentu di pelajaran yang sudah ada gitu ya. Atau mungkin dijadikan kegiatan sekolah gitu ya melalui kegiatan-kegiatan bersama antar angkatan dan sebagainya. Sebenarnya itu yang mungkin masyarakat dan pemerintah bisa sama-sama diskusikan sih. Ini mungkin nggak terkait erat dengan LMI secara langsung, tapi tadi terpantik aja sama poin dari Kak Krista. Berbagi pengalaman sedikit dan relevan. Thank you. Thank you, Kak Bari, atas tanggapannya. Seru banget, nanti mungkin bisa sharing juga tadi soal konferensi pendidikannya. Kayaknya menarik. Boleh, Kak Siti mau menanggapi juga, silakan.
Ya, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan sinyalku baik ya. Jadi aku mau sharing aja. Kalau isu feminisme memang itu jadi patron kami ya di lembaga. Karena lembaga kami kan memang ya bekerja dari apa namanya ideologi dan nilai-nilai feminisme juga gitu. Jadi segala apapun itu kami pasti mendaraskan itu selalu berbasis pengalaman khususnya pengalaman perempuan korban kekerasan gitu. Juga um, kita ibaratnya sudah mafhum lah untuk apa namanya dengan nilai-nilai kasih sayang dan kebebasan ini. Nah, terkait pendidikan tadi, lucunya gini ya, kalau di kami tuh karena mungkin orang-orangnya udah apa ya terpapar dengan isu ini, di kami tuh justru para orang tua itu mereka menghindari, bukan menghindari ya, lebih memilih sekolah-sekolah alternatif yang bukan sekolah formal. Jadi mengapa demikian? Karena memang tadi ya mereka tuh lebih fokus kepada apa namanya memperkaya pengalaman. Contohnya misalkan ada yang menyekolahkan anaknya di sekolah alam yang dia tuh lebih banyak bermain bebas dan apa namanya berbagi. Kemudian ada yang menyekolahkan anaknya juga di sekolah berbasis keagamaan lain ya, misalkan agama Buddha gitu, walaupun dia bukan beragama Buddha ya. Dan yang terakhir tuh ada sekolah yang saya lupa apa namanya sekolah alternatif di Bintaro itu punyanya Najwa Shihab ya kalau nggak salah. Nah jadi bagi kami yang di isu ini sebetulnya ini tuh sangat penting dan menjadi pilihan gitu ya untuk pendidikan. Tetapi kalau untuk dalam kerja-kerjanya memang ini masih menjadi tantangan banget di kami untuk menyuarakan bagaimana sih cara apa namanya ideologi ini tuh bisa diadopt nggak melalui kurikulum tetapi at least di perspektif pengajar ataupun murid-murid atau mahasiswa itu masih menjadi tantangan. Sejauh ini yang paling bisa kami dorong adalah itu tadi ya bebas dari kekerasan kemudian kesetaraan dan kami tuh jadi kayak lembaga yang apa sih namanya memberikan periwitan gitu ya kalau terjadi pelanggaran dalam hal isu-isu apa namanya berkaitan dengan pelanggaran HAM perempuan ya khususnya siswa gitu dan mahasiswa. Itu aja sih yang mau aku sharing. Thank you Kak Olive. Thank you Kak Siti, tapi ini berhubungan juga sama yang Kak Kristan bilang, diskusi soal Luisa May Alcott ini selain memantik soal pendidikan feminis, tapi juga soal pendidikan alternatif ya. Tadi sempat di-share juga nama-nama sekolah-sekolah yang mungkin pendidikannya beda, sedikit berbeda gitu sama pendidikan formal lainnya. Makasih banyak Kak Siti sudah sharing juga. Boleh Kak Sharon, monggo. Iya, aku mau nambahin Kak Bari itu, aku jadi kepikiran kok tadi pas Kak Bari ngomongin tentang care work sebagai apa bagian dari kurikulum gitu ya. Eh, aku jadi kayak kepikiran, kenapa kok, apakah, pas aku pertanyaan kayak care work harus dijadikan atau jadi, kenapa itu nggak jadi bagian dari pendidikan gitu. Aku jadi kayak kepikiran, kenapa kita mungkin kayak kasih sayang tuh bukannya sesuatu yang bukan kenapa kasih sayang jadi problem yang kayak seperti sesuatu yang kita tidak diajarin gitu loh. Soalnya jadi kayak aku jadi mikirnya kayak bukannya kita sebagai manusia gitu ya, kayak misalnya kayak human being, kayak kita nggak bisa survive tanpa kasih sayang ya. Jadi mungkin persoalannya itu bukan karena di zaman sekarang kasih sayang tidak diajarkan, tapi kita aktif di zaman sekarang ini actively ignoring kasih sayang yang sebenarnya itu fundamental kebutuhan kita hidup, kebutuhan kita bertahan hidup gitu loh. Jadi kayak mungkin problemnya itu bukan masalah itu tidak dididik, tapi problemnya kita actively ignoring it gitu loh. Iya gak sih? Soalnya kan kalau misalnya kita ngelihat ikonografi Katolik gitu ya, ikonografi Katolik Madonna and the Child gitu kan, itu kan kayak simbol bahwa ya manusia kita tanpa ada kasih sayang ibu gitu ya, kita nggak bisa survive.
Kayak bayi itu untuk bisa survive itu harus benar-benar butuh kasih sayang ibu dan kasih sayang masyarakat gitu. Kayak ibu juga nggak bisa survive tanpa ada kasih sayang masyarakat gitu kan. Terus aku jadi yang kayak sekarang kita harus mikirin pertanyaannya kayak sekarang kenapa kok di pendidikan sekarang tidak ada kurikulum kasih sayang? Aku mikirnya, oh my God, how do we even kayak tapi kan kita survive sampai sekarang kan berarti kita udah ada kasih sayang sebenarnya. Cuma kita mungkin itu jadi masalah karena kita actively ignoring kasih sayang yang ada dan sistem juga actively berusaha kayak menutup kita dari kasih sayang yang sebenarnya itu sangat kita butuhkan gitu. Iya gak sih? Gitu aja sih, thank you. Thank you Kak Sharon. Aku setuju banget. Jangan ignore kasih sayang. Itu juga eh, sesuatu yang harus kita pelajari bersama-sama. Boleh Kak Herianto, terus nanti dilanjut sama Kak Beri. Mungkin mau menanggapi lagi. Silakan, Kak Heri. Saya nambahin lagi ya, tapi dengan saya nambahin ini kayaknya reveal usia nih. Jadi ada kesenjangan usia yang cukup jauh. Jadi kalau saya tadi bicara masalah PKK ya, kalau PKK ini pasti yang zaman-zaman sekarang udah pada nggak tahu karena ini kurikulum tahun 1974. Jadi ketahuan saya SD-nya kapan ya kalau udah gini ya. Jadi di saat saya SD itu ada namanya Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Jadi ceritanya kalau di pendidikan sebenarnya ini pelajaran yang cukup disenangi siswa ya. Dan ini disesuaikan sih sama level pendidikan dari itu di SD ya, hanya di SD ya, di SMP udah nggak ada. Jadi di SD itu disesuaikan. Jadi dari usia kita dengan kemampuan kita. Kalau saya ingat yang paling berkesan waktu itu ya memang ada yang modelnya itu adalah bagaimana cara melipat pakaian, kemudian menjadi seorang kakak yang baik di dalam keluarga ya. Jadi diceritakan idealnya ada keluarga itu pasti ada kakak, ada adiknya. Kalau kita di dalam keluarga itu nanti jadi kakak adik yang baik bagaimana. Kemudian bertanggung jawab terhadap alat-alat makan kita sendiri. Jadi habis makan itu kan dibawa, dicuci itu ya itu dalam pelajaran PKK. Kemudian juga kalau di level yang lebih tinggi, kalau nggak salah itu kelas 5 apa kelas 6 itu diajarin cara menjahit juga. Jadi cara menjahit yang sederhana. Jadi pakai jarum. Jadi kalau zaman dulu kan kalau ada pakaian yang misalnya ada bolong, gimana cara menambalnya itu ada. Dan cukup cukup senang itu ya kalau kami itu pada masa itu belajar tentang hal itu. Jadi di dalamnya itu adalah cara hubungan antara anggota keluarga seperti apa itu di paling dasar ya di kelas 1, 2, 3. Kemudian di kelas 4 udah diajarin tentang kegiatan-kegiatan di dalam keluarga. Jadi sehingga baik laki-laki maupun perempuan itu equal di dalam pelajaran PKK itu equal. Jadi nggak ada misalnya yang nyuci piring perempuan gitu ya, yang jahit perempuan yang enggak. Jadi kalau pelajarannya ngejahit ya laki perempuan ya harus gitu ya. Jadi ngelipat pakaian juga. Jadi bagaimana cara membersihkan pakaian gitu ya, kemudian menjemurnya dengan baik itu diajarin waktu zamannya PKK dulu ya. Uh, saya rasa ini sebenarnya adalah sesuatu yang cukup baik. Kemudian mungkin karena beban kurikulum, jadi pada tahun 84 kan kita perubahan kurikulum ya. Kalau kita bicara perubahan kurikulum, jadi 74 itu kemudian berubah 84. Di 84 itu udah dihapus. Itu yang saya tahu ya, di 84 itu udah dihapus. Tetapi tentunya kalau kita lihat sekarang ini, untuk dipautkan kondisi-kondisi self care dan kesehatan ini juga masih diajarkan ya seperti merawat diri. Jadi kuku harus dipotong, kemudian cara menyikat gigi, kalau bangun harus cuci muka dan lain-lain itu juga sebenarnya masih ada. Jadi bukan nggak ada sama sekali di lembaga pendidikan formal. Cuman mungkin caranya berbeda, tidak dalam bentuk satu mata pelajaran khusus. Tapi kalau mata pelajaran khusus itu ada karena saya ngalamin sendiri ya. Saya menjalaninya pakai kurikulum 74 dulu. Jadi ini jadi reveal ya, jadi reveal seberapa tuanya saya gitu ya. Jadi itu mungkin sebagai sesuatu untuk pembanding bagi generasi milenial, Gen Z juga mungkin nanti yang muda-muda lagi. Jadi dalam sejarah pendidikan kita pernah, apalagi kan kalau saya di pendidikan ya saya tahu banget itu ya. Jadi perkembangannya apa mata pelajarannya, apa kurikulumnya. Dan ini saya jalani sendiri sebagai siswa di masa itu. Jadi mungkin ini yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Thank you Kak Heri. Tapi aku nggak tahu eh, PKK itu tadi revealing umurnya seberapa jauh. Jadi it's okay, kita semuanya seumuran di sini. Boleh Kak Beri, silakan mungkin ini penanggap terakhir karena kita sudah mau sampai ke penutup. Silakan Kak Beri. Iya, menarik banget sih diskusinya. Aku mungkin sebenarnya mau menanggapi lagi soal
tadi ya, apa jangan jangan apa don't ignore love love gitu ya. Jadi aku rasa memang em, kasih sayang kan as a necessity of life lah, kalau kita pinjam salah satu chapter di bukunya Dewey itu kan, Democracy and Education, kan bahwa melihat pendidikan itu sebagai syarat perlu dari kehidupan dan keberlanjutan kehidupan. Aku rasa sebenarnya kasih sayang juga masuk kategori itu ya, bahwa dia kayak bahan bakar lah ya untuk kayak the smallest unit of society itu bisa terus bergulir gitu. Jadi kayak atomic part of society itu bisa terus bergulir dengan adanya kasih sayang, sehingga secara makroskopik pun society juga bisa terus bergulir gitu. Um, tapi kalau lagi-lagi yang ngomongin bagaimana sih kasih sayang ini bisa dipelajari gitu ya, sebagai, karena kan kalau kita bilang itu adalah necessity of life, berarti masyarakat punya kebutuhan untuk bisa selalu menurunkan nilai-nilai kasih sayang ini ke generasi selanjutnya gitu kan. Dan bahwa sistem pendidikan di manapun ya, terutama di Indonesia juga, dia kan selalu arena perang antar berbagai kepentingan ya, sosial, ekonomi, kebudayaan, politik gitu ya. Dan uh, ya tentu saja semakin terindustrialisasi juga ya, dengan dorongan dorongan global lah untuk setiap negara tuh harus harus terus bertumbuh secara ekonomi, sehingga ya sistem pendidikannya juga perlu menyediakan kapital-kapital manusia yang bisa mengindustrialisasi negaranya gitu. Uh, nah, kasih sayang kan jadi nggak punya tempat gitu ya, rasa-rasanya ya. Semakin kesini tadi itu nostalgic banget tuh kan, tahun 70-an gitu tadi ya, dari Mas yang tadi sempat cerita, kita sempat punya satu pelajaran yang memang fokus ke basic life skills yang penting gitu. Kalau di sekarang benar tadi PAUD itu kan sebenarnya masih ada ya di sebenarnya kurikulum nasional sekarang berlaku, um, si profil lulusannya itu sebenarnya juga kita menurunkan aspek-aspek yang kaitannya dengan empati dan kasih sayang, itu juga sebenarnya ada. Dan itu sebenarnya jadi kewajiban juga untuk satuan pendidikan bisa menurunkan ya, jadi hal-hal yang lebih operasional lah, melalui proyek yang dilakukan secara berkelompok ataupun individu, ataupun lewat uh, kebudayaan yang dibangun kebudayaan atau kebiasaan yang dibangun di sekolah. Makanya sebenarnya sekolah ini mungkin juga menarik ya, kalau kita ngomongin kurikulum ini sebenarnya bisa panjang, karena yang biasa kita ngomongin kurikulum itu kan selalu skalanya nasional. Sebenarnya kan setiap sekolah tuh punya kurikulum yang beda-beda sebenarnya, secara konkret operasionalnya ya. Kurikulum nasional itu hanya berlaku sebagai norma dan panduan sebenarnya. Tapi sebenarnya setiap satuan pendidikan tuh punya sesuatu yang namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi yang bertugas untuk bikin kurikulum sebenarnya adalah kepala sekolah dan guru, berdasarkan ini ya, uh, wewenang lah yang diberikan, atau aturan lah, regulasi yang kita punya sekarang. Jadi sebenarnya menginfiltrasi nilai-nilai kasih sayang, empati, ataupun nilai-nilai yang lain itu sebenarnya juga jadi tanggung jawab bagaimana sekolah bisa melihat kesempatan apa ya. Karena aku yakin sekolah di seluruh Indonesia ini beda-beda banget bentuknya ya. Ada sekolah yang sangat akademis, ada sekolah yang sangat em, sangat holistik gitu ya memandang proses pembelajarannya. Bahkan secara geografis, sekolah di pesisir, sekolah di dekat hutan sawit, sekolah di pegunungan, itu pasti punya karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. Dan rasa-rasanya kayaknya yang paling tepat untuk menentukan kasih sayang itu perlu disampaikan lewat cara yang seperti apa adalah sekolah, guru, dan kepala sekolah itu sendiri, lewat lewat observasi dan pengamatan. Tapi sebenarnya lagi-lagi balik lagi ke poinku yang tadi awal, sebenarnya memandang proses pendidikan dan melihat sistem pendidikan sebaiknya memang tidak dikecilkan dan dikerdilkan ke sekolah saja gitu. Apalagi kita menganggap bahwa belajar itu sama dengan sekolah gitu. Jadi kalau kita mau belajar kita harus sekolah. Rasa-rasanya itu jadi seperti menyempitkan nilai belajar itu sendiri gitu kan. Jadinya termasuk belajar tentang kasih sayang sebaiknya sepertinya tidak dikerdilkan dan disempitkan juga sebagai pembelajaran yang ada di sekolah gitu. Jadi menurutku menarik juga untuk melihat kemungkinan-kemungkinan bagaimana masyarakat atau society-nya Indonesia ini bisa menurunkan necessity of life tadi nih, kasih sayang,
lewat medium-medium lain gitu ya. Salah satunya mungkin lewat kebudayaan ya. Jadi alih-alih merevisi sejarah gitu ya, nyenggol dikit. Eh, Mungkin sebenarnya lebih baik fokus ke hal-hal yang seperti ini gitu kan ya. Mencari cara gimana ya intervensi kebudayaan lewat lewat museum, lewat pembiasaan, lewat kebiasaan, lewat campaign. Eh, Hal-hal seperti ini muncul di tadi unit-unit terkecil kebudayaan kita yaitu keluarga, masyarakat di RT gitu. Aku rasa itu strategis banget gitu kan arahan dari nasional lalu lanjut ditindaklanjuti sama dinas-dinas kebudayaan di setiap daerah gitu. Jadi um, itu bisa jadi salah satu ya kebudayaan, tapi bisa jadi hal-hal lain mungkin bisa jadi terhubung juga. Misalnya kesehatan salah satunya juga kan ya. Jadi bagaimana lewat unit-unit kesehatan di posyandu, puskesmas, itu juga ada kampanye-kampanye tentang kasih sayang yang sebenarnya juga merupakan intervensi pendidikan. Jadi sistem pendidikan nasionalnya juga jadi lebih holistik, tidak disempitkan di Kementerian Pendidikan atau bahkan kurikulum atau bahkan sekolah gitu ya. Itu sih yang mungkin aku mau respon terkait ini. Menarik banget diskusinya. Thank you teman-teman semua. Thank you, Kak Beri. Wah, ini juga sekalian eh, mengkonklusikan semuanya juga. Makasih banyak. Ini juga tadi Kak Krisan sempat nambahin benar sih poinnya Berry dan Sharon. Sistem pendidikan yang tunduk sama kepentingan-kepentingan yang punya modal makin mendorong, mendorong kita buat ignore love. Tapi mungkin dengan diskusi-diskusi seperti ini kita jadi bisa sadar untuk nggak ignore love ya, kayak yang tadi kita bahas. Terus Kak Gebrina juga nambahin, aku selama sekolah nggak punya pengalaman baik dengan BK, bahkan ketika kasus bullying yang terjadi tidak ada rasa aman dan kasih sayang yang beneran dirasakan dari sosok guru maupun pendidik yang otoriter. Jadi rasanya kasih sayang sendiri terasa sangat intimate dan personal, dan aku nggak pernah bisa bayangin itu dalam tingkat yang lebih sistematik. Jadi menarik ya, tapi tadi juga yang sebenarnya Kak Beri share, mudah-mudahan kita juga nggak melihat kasih sayang itu cuma dari sekolah aja, sebagaimana kita juga nggak melihat proses belajar itu cuma ada di sekolah. Dan ini menarik banget, kayak aku nggak menyangka ternyata Louisa May Alcott jadi ngebahas soal care work lagi-lagi seperti diskusi-diskusi sebelumnya dari apa yang tadinya dibahas, tapi pasti akan mengerucut ke hal-hal yang juga terasa lebih dekat. Dan aku senang banget ternyata di menuju akhir ini kita berfokus membahas soal kasih sayang. Rasanya hangat karena kayaknya ini juga merupakan salah satu yang harus lebih banyak dibahas juga di dalam proses pendidikan itu sendiri. Thank you banget teman-teman semuanya, nggak kerasa udah mau 2 jam, nggak berasa banget tiba-tiba udah mau jam 10, padahal besok Senin dan mungkin udah pada mau siap-siap mau kerja dan juga mau melakukan hal-hal yang lain. Thank you banget yang udah sharing malam ini. Lagi-lagi mau mengingatkan kalau misalnya ada yang mau ditambahkan lagi, ada grup Logos yang bisa digunakan sebagai medium kita untuk kembali sharing yang berhubungan sama materi ini atau apapun juga. Dan kita bakal ketemu lagi di minggu depan untuk berpindah ke Thomas Aquinas. Ini yang bahas nanti Kak Nathan ya. Nathan, ada yang mau ditambahin dulu sebelum kita tutup untuk hari ini? Aman sih dari aku, cuman thank you Kak Olive, ini seru banget ya. Kak Kristan juga bilang, mantap sesi minggu bisa sampai 2 jam. Ih, Tapi tumben ya, banget. minggu Seru depan banget. Seru kita ketemu banget. lagi. Oke, makasih banyak semuanya teman-teman. Selamat beristirahat. Thank you banget untuk diskusi-diskusinya malam ini. Kita lanjutkan lagi ngobrolnya di grup dan juga kita akan ketemu lagi di Jumat depan ya untuk membahas Thomas Aquinas. Bye. See you, see you. Thank you semuanya. Selamat beristirahat. Thank you semuanya Kak Olive. Thank you, thank you.